Ini Pak, saya nggak baca buku. Dani, Pak, Pak maaf Dani. nih, saya lihatkan Al-Quran yang saya baca. Saya lihatkan Al-Quran yang saya baca. sebentar, Ya. sebentar, Rahma, sebentar. Saya mau ajarin dia. Iya, oke, benar. Pak Dani paham nggak di sini? Di sini Pak Dani menguji yang Rahma dengan Marisa yang sudah memeluk mengikut Yesus. Sekarang kita uji juga Pak Dani. Pak Dani itu hafal nggak Quran Pak Dani? Sekarang makanya dibacakan ayatnya. Pak Dani tinggal bilang, oh ini surah ini, ayat ini. Itu baru namanya hafal. Palidara. Kan? Ya. Pak Dani Ya. suruh Pak Dani ajak si itu aja, si siapa nama itu? Panci bocor siapa nama itu? Kain nama suruh ke sini. Biar kita Jadi, uji dia kekristenan dia seperti apa. Ya kan? Dia kan supaya Pak, kita tahu dia di Kristen bisa nggak di Kristen. Nanti kita uji dia. Oke, begitu. Jadi, maksud compare gitu loh, di compare. Ya, gitu Pak Menarik, Dani. Kan? Katanya kan Pak Dani kan selalu teriak-teriak, orang Islam itu seluruh dunia hafal Al-Quran, tahu sampai titik komanya. Buat gereja YouTube. Sebelum memulai video ini, saudara tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan klik tombol loncengnya agar ketika video muncul akan terupdate. Dukung channel ini untuk 1 juta subscribe dan terus memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Dan jangan lupa juga bagikan video ini ke grup WhatsApp dan grup Facebook, biar banyak jiwa lagi dimenangkan dan diberkati. Yuk kita sama-sama menjadi berkat dan berdampak dengan membagikan video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman yang di Tuhan Yesus kasihi. Bertemu kembali dengan saya di channel kesayangan kita ini, Gereja YouTube. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga kita semua tetap sehat-sehat saja. Amin. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan video terbaru. Mari kita dengarkan bersama-sama. Tapi Anda jangan salah paham. Membunuh di sini di saat pertama perang. Ya. Nah ini jelas ini buat orang yang mengganti agamanya, Pak. Rasulullah bersabda barang siapa mengganti agamanya maka bunuhlah dia, jelas ini menyuruh. Itu kan secara literally yang belum Anda pahami, Anda kaji secara mendalam. Oke? Maka kami umat Islam mengkaji, memperdalami hadis tersebut. Itu pertama di saat perang. Ada orang yang berperang kemudian ditawan. Bapak, di sini jelas orang yang mengganti agamanya. Enggak, di sini jelas orang yang mengganti agamanya. Anda tadi menyampaikan tidak mau menjelaskan ajaran Islam dan tidak tahu ajaran Islam. Di mana konsekuen Anda? Konsisten Anda di mana? Untuk apa saya membahas agama lama, Pak? Nah, kenapa Anda bahas? Ya, ini kan Bapak tadi. Ya, oke. Nah, gini. Jadi kan begini Pak Dani, sabar pendengar. Tadi kan Pak Dani bilang Yohanes 8 ayat 44. Kalau yang berbohong kan iblis. Makanya Marisa tanggapi. Dia kasihkan Pak Dani ambil dari ayat Alkitab Yohanes 8 ayat 44. Nah, sekarang benar sekali dengan hadis. Mantap kan satu-satu. Saya tidak ada membahas dengan hadis ya. Loh, Pak Dani kan tanya Alkitab bukan tanya Al-Quran, makanya dijawab iya, juga. Makanya kenapa Marisa menjawabnya dengan hadis, dengan ajaran Islam? Loh, kan Pak Dani juga kenapa ya kan Bapak bilang, katanya gini, namanya agama Islam kan tidak boleh membunuh juga gitu maksudnya. Saya tidak ada mengatakan demikian, saya hanya bertanya. Yang menyatakan itu Pak Lidara. Yang melebar-lebarkan ini kan Pak Lidara. Ya biar kebenaran itu terungkap, Pak, gitu loh. Biar kebenaran itu terungkap. Lanjut. Ya kebenaran kan tadi sudah saya katakan, setiap agama masing-masing mengklaim. Agama Kristen mengklaim dia paling benar, agama Islam dia mengklaim paling benar. Tapi memang Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, Pak. Iya, saya jadi kan begini Bang Dani kan tadi sering komentar bahwa paling benar kok. Bang Dani kan topik utamanya tadi kejujuran. Nah, sekarang Marisa sudah bacakan mengenai ayat itu. Nah, ini kan nampak lagi Bang Dani bohong. Di situ bukan dalam konteks perang, dalam hal pindah agama loh, pindah keyakinan loh. Nah, itu sudah ya Bang Dani sudah mulai berbohong lagi.
Nah, berbohong Makanya itu bapaknya kami siapa? bukan berbohong, Berbohong kami bapaknya siapa? punya literatur, Bukan, ya, Bang. punya Bang, pengajaran dari guru-guru. Sekarang apakah itu perlu ditafsir lagi Bang Dani? Bapak, Dan jelas oke. dikatakan pindah agama, bukan perang. Tapi Bang Dani Intinya saya- berbohong, gitu loh. Nah, Saya siapa mau yang kasih- berbohong itu siapa? Yang berbohong itu apa Masih- namanya? Ya, masih dalam konteks bohong aja dulu Pak ya. Coba Pak Bom, saya minta tolong bantu di share screen Pak. Ini kitab sucinya Pak Dani dan ya saya sedikit Kalau hari percaya kita ya saya ini bertanya, ini Anda mau Sebentar, bertanya sebentar. atau saya yang bertanya? Ini bingung Sebentar Pak saya. Dani. Ya sebentar. Al-Quran berkata, ya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ya, di sini disuruh perkataan yang benar, nggak ada kecuali dalam 3 hal. Bagaimana Pak Dani bisa tahu dalam 3 hal? Quran saja mengatakan katakanlah yang benar. Pak Dani tahu dari mana berbohong dalam 3 hal itu? Apa Pak Dani mau Ya, dari mengambil hadis Al-Quran? lah Pak Jeki. Jadi Loh. begini, ingat ya, di Gimana, dalam Pak ayat Dani? Al-Quran juga mengatakan Ini salah semua atau tidak? makanan itu halal. Ini salah atau tidak? Berarti ayat Tidak ini. salah, cuman itu Dan- secara universal. Maka dikhususkan, Oh. dijabarkan oleh baginda Rasulullah. Berarti kurang. Kan ada penjabarannya. Quran- Setiap Quran- kitab suci itu Quran- ada penjabaran dari Quran seorang kurang nabi. menjawab begitu. Quran kurang menjawab. Butuh kitab Quran yang lain. itu sifatnya seperti konsep seperti undang-undang dasar. Saya selalu menyampaikan, mengidentikan dengan Al-Quran itu seperti undang-undang dasar ataupun bahan baku ya. Jadi undang-undang dasar itu kan ada namanya undang-undang sebagai turunan daripada undang-undang dasar. Turunannya Berarti itu belum adalah lengkap ini. undang-undang. Nah itu ada aturan-aturan. Ya udah amandemen Belum lengkap, dulu. Ini Ya, kan Bang, sudah Bang. jelas. Ucapkanlah Barusan aja Bang perkataan Dani, yang benar. Bang Jeki, Pak Dani barusan tahu aja dari dia, mana ada 3. Bang Jeki, barusan aja dia nggak jujur. Jelas-jelas yang dibacakan Mbak Marisa di situ konteksnya pindah agama. Nah, Bang Dani tidak jujur, langsung mengatakan Iya, itu pindah konteksnya agama saya perang. katakan benar, Berarti kan pindah yang tidak agama. jujur artinya Iya. apa, Bang Dani? Yang tidak Saya jujur apa artinya, Bang katakan, Dani? ya, Yang tidak dari jujur itu siapa, awal Bang Dani? saya katakan Yang tidak bahwa jujur. itu tentang pindah agama. Udah. Tetapi Oke. pindah agamanya Udah, itu selesai. adalah di saat ada peperangan, selesai. ada Selesai. tawanan yang Udah. menyatakan Islam kan tidak dibunuh. Oke, hanya oke. pemirsa yang bisa mendengar, Nilai, oke, pemirsa menilai, yang menilai. Oke. Betul, Pak Bob? Silakan. Oke, sudah. Pemirsa menilai. Oke, sekarang Pak Dani diskusi sama Marisa dan Rama Ema. Oke, lanjutkan. Nah, mudah-mudahan yang lain jangan nyelutuk lah. Kalau yang lain jangan, nyelutuk jangan. gimana? Oke, dan Pak Bom, yang lain diturunkan aja, Pak Bom, kami turunkan aja dulu, karena saya yakin Mbak Marisa dan Rahma pasti bisa menjawab karena mereka sudah dikaryani Roh Kudus, Pak Bom. Iya. Iya. Oke, pesan Ya. saya satu Pak Dani. Kalau mau bertanya yang sopan. Ya, pakai pertanyaan yang benar. Jangan Nggak pertanyaan usah senang turun, perutmu dan kita aja di atas Pak Rame. Diam aja, tahan diri. Kadang-kadang susah Pak Bom, gregetan. Udah nggak usah. Anak-anak kuat. Anda di situ bisa tahu kan Pak Dani selalu bilang, ini katanya orang Kristen zaman Roh Kudus. Nah, ayo. Siap Pak Bom, Santai siap Pak Bom. santai aja. Siap Pak Bom. Oke, lanjutkan. Sudah Rama lancar sama nih, Marisa. Pak Bom. Lanjutkan. Oke, lanjut. Nah, gitu enak. Mantap ini, aduh, ada 2000 yang nonton, tolong like, ayo like, dukung terus. Oke, sudah 2000 lebih yang nonton. Oke, lanjutkan, Pak Dani. Iya, makanya saya katakan mau bertanya kepada Mbak Marisa tadi tentang tuntunan yang dilakukan oleh Yesus. Kalau tidak dijawab nggak masalah ya. Kemudian saya kembali kepada Mbak Rahma. Masih ada Mbak Rahmanya? Masih ada Pak. Ya, Masih ada. Mbak Rahma. Mbak Rahma MTik adalah mengikuti tilawah atau tahfidz atau yang mana? Yang apa? Tilawatil Quran. Oh, tilawahnya bukan fahminya ya. Iya, Oke, tilawatil. kalau tilawah kan otomatis Mbak Rahmah mengetahui tentang tajwid. Betul? Iya, tahu. Apa yang dimaksudkan dengan ikhfa? Yang anak maksud ikhfa dan contoh daripada ikhfa itu bagaimana huruf ikhfa? Baik ikhfa safawi. Silakan. Ya. Kalau masalah itu saya masih agak-agak lupa ya Pak ya. Tapi Ya, saya sudah. mengerti. Saya masih mengerti bagaimana membaca, bagaimana arti-arti dari setiap lafaz Al-Qur'an. Saya mengerti.
saya paham karena mama saya guru ngaji. Nah, jadi kalau saya mau menghafal semua dari ajaran-ajaran Al-Quran itu tidak mungkin, Pak. Tetapi kalau Bapak minta jawab, saya cari di internet, saya bisa jawab. Tetapi kalau Bapak tanya saya, bisa nggak saya baca Al-Quran? Saya bisa. Bisa nggak saya mengartikan Al-Quran? Saya bisa. Oh bisa ya? Oke, coba Mbak. Coba baca ya, dulu, Mbak. kalau Mbak bisa mengartikan Al-Quran, berarti kan Mbak bisa bahasa Arab. Oke. Banyak nanti Bisa bertobat ya. Bapak Lanjut, nggak apa-apa. mau bahasa Arab bisa. Bapak mau apa? Nanti Baca ayat apa? ada salat. Oke, taib. Haya binana takalam bil biasa usil sa as'aluka bil ghatul arabiyya kadzalik. Walakin ujibuka bil ghatul arabiyya kadzalik. Paham tak? Pak, saya bisa membaca huruf Arabnya, Pak. Tapi kalau mengartikannya dalam bahasa Arab total saya nggak bisa. Oh, ya. tadi katanya bisa bahasa Arab. Makanya saya ladenin dengan bahasa Arab. Anak asati Bisa, atakalam bil ghatul karena arabiyya. Al-Quran ada terjemah, Pak. Jadi kalau Bapak mau tanya saya di ayat mana, saya bisa. Gitu loh. Jadi kalau Bapak tanya, saya bisa nggak bahasa Arab? Saya nggak bisa bahasa Arab. Tapi kalau saya baca huruf cetak, itulah yang diajar dari kecil dari orang tua saya. Gitu, Pak ya. Oh iya. Terus saya mau menjawab. Tar dulu, Pak. Saya mau menjawab. Gini, Pak, saya mau menjawab. Tadi kan Bapak bilang begini. Apa yang menjadi teladannya Marisa? Teladannya seorang Kristus gitu ya. Terus kenapa? Bagaimana tadi ya Marisa ya? Kenapa tidak ikut disalibkan juga gitu kan ya? Jadi begini, Pak ya. Yesus disalibkan itu untuk menebus dosa, Pak. Jadi kami tidak perlu melakukannya untuk kami disalibkan lagi. Tak perlu, Pak, karena dosa-dosa kami itu sudah ditanggung di kayu salib. Amin. Ya. Karena Yesus adalah kebangkitan. Untuk apa kami disalibkan lagi? Kami sudah ditanggung dengan Dia disalib, itulah ditanggung. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Apa yang harus kami teladani? Ya 10 hukum Taurat itu. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berkata perkataan dusta, jangan mengingini hak orang lain, jangan mengingini istrinya. Maaf ya, Pak ya, ini kalau saya ngomongkan dalam Islam nanti susah lagi gitu. Masalahnya nanti di 10 tahun. Nah, gitu, Pak. Cuman ingat loh, Pak, jangan mengingini istri orang lain. Iya, ya. Apalagi istri menantu ya, jangan loh ya. Iya, jangan. Nah, istri menantu, istri anak. Sorry. Oke, terserah Anda. Saya tadi kan hanya ingin bertanya tentang tajwid. Kok melebar kemana-mana, saya nggak tahu ya. Nanti timbul perdebatan. Saya hanya sifatnya bertanya. Sebagaimana yang disampaikan teman Anda tadi, supaya tidak menimbulkan perdebatan. Tapi kalau Anda ingin memancingkan perdebatan, saya siap juga. Maaf, saya di sini nggak akan perang. Saya nggak akan ajak Bapak perang karena Tuhan Yesus nggak ngajar kami untuk berperang. Iya, makanya saya katakan saya hanya sebatas menanyakan tentang tajwid karena Anda katakan bahwasanya Anda adalah orang yang tilawah. Iya. Untuk apa Bapak? Dia kan menjawab pertanyaan Bang Dani yang tadi, Bang Dani, gitu ya. Iman kita sudah beda ya, gitu. Maklumi kalau Anda tidak mau menjawab juga berarti Anda juga tidak punya kapasitas menyatakan saya ini adalah dari orang MTQ dari kalau setahu saya ya tajwid itu kita dapat apa fungsinya, apa tujuan dan apa motifnya Anda mengatakan demikian. Tujuan dan motif Anda mengatakan Anda adalah mantan MTQ. Ya memang betul, Pak. Memang betul. Kalau Bapak mau kalau memang betul kan saya tanya, kalau Anda itu seorang saya bisa tunjukkan siapa guru saya dulu. Mama saya guru ngaji. Saya orang Kalimantan Barat. Ya, saya juga orang Kalimantan Barat, Pak. Bisa bertemu nanti di Pontianak, Pak. Iya, saya siapa guru saya. Oke, saya punya kantor jelas ya. Saya kepala KUA Kecamatan Pontianak Selatan. Oke. Tanya aja dengan Pak Dani. Nama saya asli. Ya.
Kita bisa ketemu di Lagian Pak Dani, ini iman Pak. Untuk apa diperdebatkan? Nggak usah diperdebatkan. Baru mau bertanya saja Dani. Dari tadi saya udah bilang tanya-tanya. Kak Rama sama Marisa. Bapak ngomong masalah tajwid. Bapak ngomong masalah tajwid. Ini udah lari dari tema ini. Iya, tadi dia mengatakan saya punya guru tajwid katanya. Siapa guru tajwid saya kenal di Kalimantan Barat ini? Saya bisa membaca Al-Quran. Saya bisa membaca Al-Quran. Sebentar. Tetapi ingat, Teman-teman, masalah sebentar. di sini adalah ajarannya Bapak, bukan masalah Saya tanya tadi Anda menyinggung guru Anda ada. Tunjukkan guru Anda. Bapak? Apa ajarannya? Ingat. Sebentar. Teman-teman, tolong sebentar, tunggu sebentar. Kita mesti pakai moderator. Kalau begini ngaco. Jadi konteksnya apa, bicaranya apa. Iya, Coba iya, Pak Mordekai, saya minta Pak Mordekai jadi moderator deh, nuntun deh. Silakan Pak Mordekai, supaya jangan out dari itu, keluar dari temanya. Silakan. Tanya jawab. Oke, jadi begini ya. Bang Dani boleh bertanya, silakan. Tapi yang menjawab ya, kalau saya jadi moderator yang menjawab Mbak Rahma sama Marisa gitu ya. Yang lain jadi pendengar yang baik ya. Kemudian pertanyaan cukup satu dulu Bang Dani ditanggapi, kemudian selesai bertanya lagi dengan hal yang lain gitu ya. Jangan berkelanjutan itu terus, tidak bakal selesai. Oke? Cukup 3 pertanyaan Bang Dani. Oke. Sekarang sebentar Bang Dani. Pertanyaan saya. Sebentar dulu. Ya, nanti dipersilahkan, gampang. Ya. Oke, siap. Jadi silakan Bang Dani bertanya untuk 1 pertanyaan dulu kepada Mbak Rahma atau Marisa. Silakan. Oke, saya kepada Mbak Rahma yang notabene-nya dari daerah saya. Dua-duanya bisa menjawab. Anda tadi menyatakan Anda punya guru tajwid di daerah Kalimantan. Saya Kalimantan Barat ya. Saya semuanya kenal. Siapa salah satunya? Sebentar. Stop dulu ya. Saya nggak mau menjawab. Sebentar Mbak Marisa. Tolong Mbak Marisa dulu. Bertanya Bang Dani, tolong Mbak Dani bertanya ya, sehubungan dengan kesaksiannya pindah keyakinan. Nah, itu. Ya. Oke. Iya, betul. Silakan Bang Dani. Di luar konteks jangan bertanya. Saya bahas semua masalah agama Islam nanti Ya. Bapak tersinggung. Iya, silakan Bang Dani. Bahaya, nggak boleh, Mbak, nggak usah. Silakan Bang Dani. Penjara 10 tahun. Karena Mbak Rahma tadi menyebutkan, makanya saya tanyakan. Kalau Mbak Rahma tidak menyebutkan, saya tidak bertanya sebagaimana Mbak. Dia bertanya karena menjawab pertanyaan Bang Dani. Oke, kita stop untuk itu. Silakan Bang Dani bertanya sehubungan dengan kesaksian, bagaimana dia pindah keyakinan. Ya, itu silakan. Masalah Bang Dani mau percaya tidak percaya dia pernah berasal dari agama sebelumnya ya. Itu urusan Bang Dani. Mbak Rahma coba baca Al-Quran dulu dari ayat mana terserah udah. Biar baca aja apa-apa. Kiai Mani. Coba baca surah Al-Waqiah. Yasin aja boleh, Yasin. Al-Waqiah. Yasin wal Qur'anul Hakim salat. Nah, itu aja udah salah itu, Mbak. Yasin wal Qur'an innaka laminal mursalin. Bang Dani, sebentar. Bang Dani, orang kan berjawab Bang Dani. Biarkan dia selesaikan dulu Bang Dani, jangan memponis salah keliru. Nanti apakah Bang Dani juga tahu semua keajaran Islam? Nanti kalau Bang Dani ditanya balik, Bang Dani malu sendiri. Orang Islam juga banyak nggak tahu semua kok ya. Jadi silakan Bang Dani bertanya dulu. Ya. Silakan bertanya. Bukan menguji. Beda Bang Dani ya. Silakan Bang Dani. Jadi menguji nih jadinya. Iya ya. Jadi guru ngaji saya, Pak. Pak Mordekai. Ya. Kan besok kesaksiannya Mbak Rahma. Jadi besok aja. Ini hari fokus ke Marisa aja deh. Oke, silakan Marisa. Siap. Silakan Mbak Marisa. Sebentar Pak Mordekai. Data dari Profesor Egy Sujana. Profesor Egy Sujana mengatakan 75% orang Islam tidak bisa baca Quran, nggak bisa ngaji. 75% loh. Bukan, kalau saya bukan bilang 75%, lebih dari itu. Iya, makanya saya bilang kalau kita ke pasar nih, kamu tangkap aja 100 orang, hampir semua pasti nggak bisa baca. Jadi Pak Dani jangan
jangan memframing seolah-olah ini bukan ya. Nah, gitu. Jangan Bukan begitu Bang Rek. Sekarang tes aja Pak Dani, kan orang Pak tilawah. Dani, maaf ya. Sekarang ini kan zaman canggih nih. Di Al-Quran juga ada terjemahannya gitu loh. Kan bisa tahu. Untuk apa kita Masalahnya ngaji Mbak nggak tahu Rahmah artinya? menyatakan dia orang dari tilawah, dari MTQ. Balik Bang ke Dani, itu dong. Jangan bawa ya, lagi, oke, jangan dibalik ke situ lagi. Jadi begini Bang Dani, orang berasal dari MTQ pun kadang-kadang cuma bisa baca aja kok, bukan berarti dia hafal, oke? Lah. Ya, Masa begini oke. tuh? Saya guru Ya. MTQ kok, samping kantor saya MTQ tuh. Nah, sekarang MTQ kalau kamu guru itu MTQ, tolong baca MTQ, coba Bang kamu baca dengan nada yang sesuai dengan MTQ. Lah, kan ada bidangnya Pak Morton. Ya, oke. Silakan teman-teman ya. Saya Sudah bidangnya lanjut. saya bisa membaca, Pak. Oke. Oke. Sudah. Jadi begini Pak Rama. Pak Rama juga jawab sesuai dengan bidangnya begitu Pak Rama. Ya, Oke, bidangnya selesai Bang Rahma Dani ya. adalah Jadi tilawah. Nggak usah. Jangan. Coba mari. Bang Dani kan gurunya. Dia katakan Ah, kalau sebentar, dari sebentar. awal dia katakan Oke, dia selesai. adalah tilawah. Oke, selesai Bang Dani. Ya, Oke, jangan sabar, berdebat sabar. begitu. Silakan. Oke. Bertanya lagi, satu lagi Bang Dani. Sebentar. Oke, sebentar. Pak, kalau Bapak tahu sebentar. Kalau Bapak tahu ini apa sih, Pak? Saya mau bacakan, Pak. Ya, oke. Itu yang saya mau suruh. Ya, Oke. oke. Iya. Ya. Wa Di surah min apa? Bacain ini. ahlil kitabi illa wa aminan nabihi qabla mautih wa yaumal qiyamat yakunu alaihim syahid. Apa Pak? Itu apa ayat apa Pak ya? Saya cuma bisa baca Pak, nggak bisa ngartikannya. Bapak kan bisa ngartikannya. Dari artinya begini, orang ahli kitab itu Nah, yang bisa surah menjadi- apa itu? Surah apa? Kan Dani hafal surah apa itu? Ayat Saya berapa? hafal. Sebutin. Kapan saya bilang saya hafal? Lo katanya seluruh dunia hafal. Lah, ada lagi premium. Ya, Luar apa itu? biasa. Udah. Pokoknya intinya biasa. begini. Intinya sudah ketahuan lah ya. Jangan memponis orang, Bang Dani ya. Karena tidak Saya tahu hanya tidak sedikit memponis sesuatu Pak berarti Mordecai karena di dia general ya. menyatakan dia adalah bidang tilawah. Iya, Kalau tilawah kan saya dia bidang fahmi. dia kan bilang ikut MTQ. Apakah orang ikut MTQ itu tahu semua? Ya yang diajarkan pada saat Kalau MTQ tilawah ayat yang mau pasti dibacakan. tahu Pak Mordecai. Tilawah itu berkaitan dengan tajwid. Udah maksud balik huruf. lagi, balik lagi. Udah, Bang Dani. Udah, Oke. Balik Selesai. lagi, Gimana? Satu pertanyaan lagi untuk Bang Dani. Nanti Oke, bikin satu malu-malu. pertanyaan. Begini deh Bang Dani, teman. Satu pertanyaan lagi untuk Bang Dani. Habis itu Marisa balik bertanya. Silakan Bang Dani. Iya, oke. Saya tanya, saya tidak kepada Marisa, saya kepada Mbak Rahma. Boleh? Cecer terus. Mbak besok. Sesuai kesepakatan tadi, sesuai masukan teman-teman tadi, hari ini kesaksian Mbak Marisa. Jadi silakan tanyakan ke Pak Marisa. Habis Tadi Dani di bertanya. awal kok berubah. Tanya aja Ya. Pak Domet tadi katanya Rahmah. Oke. dengan Marisa. Kalau mau bertanya ke Mbak Rahma boleh ya, tapi sesuai dengan konteks ya. Jangan di luar Kesaksian. pribadi-pribadi ya, kesaksian ya. Kesaksian. Oke, silakan. Ya, karena kesaksian dari Mbak Rahmah ini mengatakan dia adalah di bidang tilawah, maka saya akan kejar di bidang tilawahnya. Apakah saya salah? Tidak salah. Tidak salah, tapi Oh, Bang Dani, gini, Pak, ya. silakan Gini. bertanya Bang Dani, jangan banyak berputar-putar lagi. Bang Dani silakan gunakan waktu Bang Dani bertanya. Jangan muter-muter lagi Bang Dani. Iya, karena dia bidang tilawah, maka saya kejar di bidang tilawah. Silakan Bang Dani ini ngerti bahasa Indonesia lah. Jadi gini Pak, saya Silakan tadi kayaknya tanya. tidak ada bilang saya di situ, tapi memang ada saya ngomong sama Pak Bombong. Dulu saya waktu saya masih kecil, waktu saya masih SMP, saya pernah mengikuti tilawatil Quran. Saya kelas 2 SD sudah tamat Al-Quran Pak. Mama saya guru ngaji. Ya, kalau dari kecil untuk membaca tulisan Arab saya bisa, ya. Dan untuk mengartikannya, kalau di dalam semuanya saya bisa mengartikannya, berarti saya bisa bahasa Arab, itu saya nggak bisa. Tetapi untuk membaca Al-Quran dalam lafaz Arab saya bisa, dalam huruf cetak saya bisa. Karena memang dulu ajaran saya, ya orang tua saya mengajarkan, ya saya cukup membaca huruf cetak saja, begitu loh.
Tetapi saya lebih banyak untuk diajarkan hafalan-hafalan begitu loh Pak. Ya, kalau Bapak bilang mau tajwid ini, ya kalau Bapak langsung tanya saya sekarang ya, saya nggak mengingat itu semua Pak. Intinya saya lebih kepada apa sih ajaran ini, ya apa sih siapa sih, lebih ke ini Pak, lebih kepada misalnya saya mau mengikuti Kristus. Siapa itu Kristus? Ya, saya mau mengikuti ajaran Kristen. Saya harus tahu dulu ini siapa ini Yesus ini karena bimbingannya dia gitu. Begitu juga di dalam Islam. Di dalam Islam bimbingannya siapa? Nabi Muhammad. Saya harus tahu siapa itu Nabi Muhammad. Itu yang harus lebih dikejar dulu Pak. Bukan masalah tajwidnya Pak, tetapi ajarannya Pak. Ajarannya itu yang harus benar-benar diketahui Bapak gitu loh. Oke, kalau Mbak tadi Mbak Rahma mengatakan ajarannya. Sekarang saya tanya, bagaimana ajaran Islam? Sebentar Bang Dani, saya mau moderator Bang Dani. Oke, pertanyaan silakan Bang Dani bertanya satu pertanyaan lagi. Habis itu Marisa atau Mbak Rahma bertanya kembali kepada Bang Dani. Silakan satu pertanyaan Bang Dani. Iya, bagaimana ajaran Islam menurut sepemahaman Mbak Rahma yang telah diajarkan dengan ajaran Islam? Silakan Anda uraikan. Oke, sebentar Bang Dani ya. Jadi karena Bang Dani bertanya tentang keislaman, mereka menjawab, Bang Dani jangan tersinggung ya. Karena Bang Dani bertanya. Oke? Setuju nggak? Nanti Ya, karena ini menyangkut menjelaskan ajaran orang lain yang tidak dia yakini lagi sekarang. Ini harus saya disclaimer dulu. Bagaimana Bang Dani? Iya, ajaran itu kan berkaitan dengan tuntunan, jangan keluar dari karena yang namanya ajaran relatif ya, penafsiran orang akan relatif. Tafsir kalau begitu, tafsir ulama saja berbeda loh. Tafsir ulama saja berbeda loh. Ya. Kalau begitu saya tentang kekerasan, tentang teroris aja berbeda loh. Ya. Jadi jangan sampai Bang Dani merasa tersinggung karena ini Bang Dani bertanya tentang keislaman, nanti mereka menjawab ya, itu hak mereka. Jadi jangan sampai di-framing segala sesuatu. Saya ralat pertanyaan saya lebih spesifik. Supaya lebih spesifik, tidak meracau kemana-mana. Saya tanya kepada Mbak Rahma, apa yang dituntun oleh baginda Rasulullah SAW kepada umatnya? Apa tuntunannya? Silakan dijelaskan. Oke, silakan. Oke, siap ya. Jadi silakan Mbak Rahma jawab sesuai dengan yang Mbak Rahma ketahui. Sehingga Pak Rahma pindah keyakinan. Silakan Mbak Rahma. sholawat nih. Waduh, keluarkah? Mbak Rahmanya mana? Halo. Mental ya. Mental. Sabar. Itu udah masuk lagi dia. Maaf Pak, saya ke WC dulu. Sebentar. Oke. Nih, lagi di WC. Pak Dani. Lagi di WC, sebentar. Pak Dani kan tanya tadi sama saya, ya. Tanya kenapa pandangan saya ke Islam gimana gitu ya. Tuntunan, bukan pandangan, tuntunan. Tuntunan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya apa tuntunannya? Tuntunan Muhammad. Tuntunannya ya bilang ya teman-teman semua ya. Iya. Pak, semua teman-teman tolong di ini ya. Begini, ini kita sudah keluar konteks ini. Kesaksian Mbak Marisa ini yang perlu ditanyakan oleh Pak Dani. Jangan lari kemana-mana dulu. Begini Kang David. Ya. Ini ada kaitan sedikit karena ini menyangkut pemahaman sehingga dikaitkan kenapa dia keluar gitu kan. Nah, silakan jawab gitu ya. Iya, oke. Kan ini pandangan saya ya Pak. Jangan tersinggung ya umat Islam. Saya nggak ada niat buat menjelek-jelekan agama lama saya. Hanya saja di sini saya mau tidak berbicara pandangan tetapi tuntunan. Tuntunan itu salah satunya ibadah, salawat kepada Nabi. Pak, kenapa ya saya meninggalkan Islam? Kan banyak tuntunannya. Iya tahu, tapi udah saya nggak mau banyak ngomong di sini. Kenapa saya meninggalkan Islam? Di Islam itu nggak ada keselamatan Pak, jelas nggak ada keselamatan. Tidak sholat saja dosanya itu lebih besar dari jinah. Surat Maryam ayat 71 dikatakan neraka ketentuan bagi Tuhan. Mana keselamatannya Pak Dani? Gitu. Keselamatannya di mana Pak Dani? Tolong jelaskan karena saya orang berdosa mencari yang benar dan hidup. Berkata akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia tidak mati. Sebentar. Oke, jadi sudah dijawab ya tuntunannya. Sudah dijawab ya.
Silakan sekarang Mbak Marisa bertanya kepada Bang Dani. Enggak, saya nggak mau bertanya apa-apa lagi. Nggak mau bertanya. Oke, hamba Marisa untuk. Pak Dani bilang hati-hati apa? Saya di sini cuma menjawab aja. Kan nggak ada masalah. Bu Marisa, penggugat yang Sebentar. Satu. Sebentar. Sekarang Mbak Rama sudah ada. Silakan Mbak Rama jawab. Ya, bagaimana Silakan. Pak? Pertanyaannya. Saya ulangi kembali kepada Mbak Rama. Apa tuntunan baginda Rasulullah SAW kepada umatnya? Ya, Tuntunan itu termasuk sebentar. Tuntunan itu termasuk teladan ya. Termasuk teladan ya. ajaran. Oke, silakan Mbak Marisa. Ya, tuntunannya sholat, 5 rukun Islam ya, mengaji, ya berpuasa, haji umroh, ya, dan mengeluarkan zakat, ya, kawin lagi, berpuasa bulan Ramadan, memperbolehkan poligami, naik haji kalau ada duit. Ya, kalau nggak mengucapkan ada 2 kalimat syahadat. Sebentar, biar Kak Rahma bersunat, ya seperti itulah. Saya kan mau berhaji nih Pak. Oke Bang Dani ya. Jadi kalau spesifik mungkin banyak Bang Dani ya. Jadi ya disebutkan sudah sebagian begitu Bang Dani ya. Jadi kalau mau disebutkan semua nanti apakah kawin banyak juga nanti kawin itu kan banyak. nanti kan jadi suatu perdebatan lagi Bang Dani ya. Boleh jadi membunuh orang yang murtad. Nah ya Bang Dani, oke. Jadi kalau Bang Dani minta sebutkan semua nanti makanya saya tadi disclaimer ya, supaya jangan sampai justru mereka menjawab pertanyaan Bang Dani, justru Bang Dani merasa terpukul gitu loh ya. Paham Bang Dani ya? Oke, silakan sekarang Mbak Rama kalau ingin bertanya. Ya, terima kasih. Saya dulu apa Marisa dulu nih? Mbak Rama, Marisa tinggal ingin bertanya karena sesuatu lain hal gitu ya. Saya mau tanya sama Pak Dani, jadi saya nggak mau emosi, jangan emosi lah, kita ngomong dengan tenang ya, jangan pakai emosi ya, diskusi dengan ya hati yang tenang lah begitu. Nah saya mau bertanya, sholat yang paling dicintai Allah di dalam Islam itu bagaimana Pak Dani? Salat yang dicintai oleh Allah pertama salat 5 waktu yang sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, kemudian juga salat malam, as-salatul lail, kemudian juga salat sunnah-sunnah yang lain, baik itu sunnah ba'da maghrib atau qabla ya, kan ada salat qabla, salat sunnah itu juga merupakan yang disenangi oleh Allah sang pencipta alam semesta kepada hamba-hambanya yang beriman. Oke. Hadis riwayat Muslim berkata, ya, Rasulullah bersabda, puasa yang lebih disukai Allah ialah puasa Daud, dan solat yang paling disukai Allah ialah solat Daud. Beliau tidur 1/2 malam, bangun 1/3-nya, lalu tidur 1/6-nya. Beliau berpuasa 1 hari, lalu berbuka 1 hari. HR Bukhari Muslim. Yang saya sekarang gini Pak, sholatnya Nabi Daud itu bagaimana sih Pak? Aduh, pertanyaan sulit saya saja nggak bisa jawab. Oke, sudah. Nah, bagi Pak Dani nggak sulit kok. Saya aja yang nggak tahu. Enggak itu sulit lah jawabannya. Allah menyenangi salatnya Nabi Daud kepada Nabi Daud. Kepada umat Islam, maka dikatakan salat yang disenangi itu adalah salat lail atau salat 1/3 malam tadi. Kayak dia ditunggu ini. Jadi sudah boleh tanya lagi nggak nih? Sebentar dulu King David, biar kasih selesai. Diam dong. Percayakanlah kepada Rahma, Dani udah mengkalah. Ayo Mbak Rahma, saya dukung Mbak Rahma. Ayo Mbak Rahma, hajar, Mbak Daninya hajar. Yang lain sabar, jangan gregetan. Saya juga gregetan, tapi saya coba menahan diri dulu. Silakan lanjut, Mbak Rahma. Ya. Ayam jago saya jadi hilang tajinya ini.
Coba dong Pak, di dalam Waduh. Alkitab ada tentang bagaimana Nabi Daud berdoa. Sebenarnya di dalam perjanjian lama Nabi Daud itu nggak ada loh Pak sholat, belum ada sholat Pak. Ya, tapi berdoa. Sebentar, Nggak ada itu yang namanya sebentar. Saya stop dulu. Gini, Rama. Bang Rama tanyakan tentang Nabi Daud, bukan ini ya, Daud yang ada di Alkitab ya. Silakan Bang Dani jawab sesuai dengan keyakinan Bang Dani. Pak, Nabi Sholat Daud yang itu ya. ada di dalam Alkitab Pak. Ya, kalau Bapak Tapi di Alkitab kalau Daud Bapak itu bukan berkata nabi. di Al-Quran adalah penyempurna dari Taurat dan Injil. Daud itu ada di Taurat Pak. Ya. Ya, sholatnya kalau di sini dikatakan di dalam Bukhari Muslim bahwa yang sholat yang dicintai Allah adalah sholatnya Nabi Daud. Sholatnya Nabi Daud nggak ada Pak yang namanya ruku Pak. Sholatnya Nabi Daud itu berdoa, ya berdoa memuji memuliakan nama Tuhan, bernyanyi. Bermazmur. Nah, sedangkan jauh sekali di dalam pandangan Islam. Pandangan Islam menyanyi aja dikatakan itu tidak boleh. Bagaimana itu Pak? Oke. Pandangan Islam sholat itu adalah sujud. Itulah salah satu bentuk ya, salah satu rukun di dalam sholat adalah sujud. Itu menandakan seorang hamba menyentuh jidatnya ke lantai ataupun ke tanah ataupun apa namanya. Itulah yang dikatakan. Oke, saya potong dulu. Bang Dani harus paham dulu. Bang Dani, pertanyaan dari Bang Rahma itu, bagaimana sholat ya yang diteladani. Nah, tolong Bang Dani tunjukkan dalilnya. Oh, begini loh sholat 5 waktu yang ditunjukkan oleh. Sekarang kan Bang Dani kan meyakini sholat 5 waktu. Nah, yang disukai Allah kan Daud, artinya juga 5 waktu gitu ya. Bang Dani tolong tunjukkan aja dalilnya. Salah itu. Nah, salah bagaimana? Silakan, bentar. Tolong bertanya lagi Pak Rama supaya Dani jelas. Tadi disampaikan dengan sebentar Bang Dani, supaya Bang Dani ngerti pertanyaannya, tolong ulang dulu, Pak Rama. Kurang paham Sholat kayaknya, yang Bang paling Dani. dicintai di sisi Allah itu sholat apa? Syarat yang dicintai Karena oleh Allah. gini, di dalam HR Bukhari Muslim, ya Rasulullah bersabda, puasa yang lebih disukai oleh Allah ialah puasa Daud. Dan sholat yang paling disukai Allah ialah sholat Daud. Nah, sedangkan Daud, cara Daud sholat itu tidak ada ruku, tidak ada sujud, ya. Dan sholatnya Nabi Daud itu hanya berdoa. Berdoa dan bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, memainkan musik rabana kecapi. Sedangkan di dalam ajaran Islam dilarang itu yang namanya bernyanyi. Bagaimana itu Pak? Itu loh yang saya tanyakan. Kok beda dengan hadis ini yang mengatakan, di sini dikatakan sholat yang paling disukai Allah loh. Yaitu sholatnya Nabi Daud. Nah, sholatnya Nabi Daud yang dicintai Allah itu enggak sama yang dulu saya lakukan, gitu loh Pak. Oke, sudah. Ya, silakan Bang Dani. Oke, terima kasih. Tadi Mbak Rahma kan tadi sudah memotong hadis tersebut yang mengatakan sholatnya Nabi Daud itu adalah sepertiga malam. Itu sudah dipotong ya, dihilangkan barusan. Itu enggak dipotong Pak. Tapi kalau mau saya lanjutkan. Nih, beliau tidur 1/2 malam. Bangun 1/3-nya, lalu tidur 1/6-nya. Beliau berpuasa 1 hari, lalu berbuka 1 hari. Dan itu juga dilakukan oleh Yesus Pak saat dia berdoa Pak. Ini itu perspektif Anda. Ini kan Anda kan bertanya berdasarkan perspektif Islam, betul atau tidak? Betul, begini Bang Dani ya. Ya itu betul kan Pak, karena ini kan ya, dari betul. hadis Pak yang ngomong. Dari hadis yang saya nanya dari hadis Pak. Makanya saya jawab. Begini Bang Dani, kan dipertegas tadi, Bang Dani tunjukkan saja bahwa sholat 5 waktu itu sesuai dengan apa yang Tuhan cintai gitu loh. Sesuai dengan sholat Daud. Silakan Bang Dani, itu aja, jangan muter-muter lagi Bang Dani. Pak, saya minta ini dong Pak. Cara-cara sholat itu adakah di dalam Al-Quran? Karena selama ini saya nggak pernah nemunya. Mungkin saya kelewatan begitu Pak.
Satu-satu Terima dulu kasih, kita Pak. jawab, ya kan? Tadi Anda bertanya tentang salat Nabi Daud. Di dalam perspektif Islam, sekali lagi ya, ini bukan perspektif Iya. Kristen ya. Di dalam perspektif Daud itu Islam, ada di Taurat, Pak. kalau Anda ingin berbicara tentang Taurat, silakan. Anda bahas saja tentang Taurat. Oke, silakan Bang Dani jawab selesai dengan perspektif keislaman Bang Dani. Silakan Bang Dani. Nah, kalau Anda bertanya kepada Islam tentang Nabi Daud, versinya Islam, kami menjawab berdasarkan versinya Islam. Maka Surah berapa? sholatnya Nabi Daud itu adalah sujud. Surah berapa? Yang lain standby dulu, yang diam dulu. Oke, itu jawaban Bang Dani. Masih ada Bang Dani? Iya. Hanya bersujud, Itulah sholatnya hanya bersujud. Nabi Daud sepertiga malam tadi. Oh, Makanya hanya bersujud ya? oleh Allah. Kan Hanya bersujud, katanya hanya tadi bersujud. disenangi oleh Allah. Oke. Jadi kesimpulannya Yang begitu disenangi Bang oleh Dani Allah ya. adalah salat lail yang sepertiga malam itu, yang kami Oke. lakukan pada saat ini. Oke, jadi patokannya sujud ya Bang Dani ya. Pokoknya bersujud disukai Allah gitu ya. Silakan bersujud Iya. semua. Oke, selesai Nggak ada. jawaban Bang Dani sudah. Oke, jawaban Bang Dani sudah clear, Bang Dani. Bang Dani sudah clear ya. Itulah jawaban Bang Dani. Bersujud disukai Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Setuju ya? Oke. Silakan lanjut. Siapa lagi yang mau bertanya ke Bang Dani atau masih Saya ada? mau tanya Pak Dani. Silakan. Saya tanya Pak Dani, boleh teman-teman ya? Begini dulu King David. Saya tanya Pak Dani. Bentar, King David. Bang Dani bersedia nggak nih ditanya Bang King David nih? Oh enggak, saya dengan Rahmah, saya konsisten. Konsisten Oke. saya. Rahmah dan Oke, jadi begini King David. Boleh dong. Kita hargai. Bang Dani tidak mau ditanya oleh yang lain, kita hargai. Oke. Jadi tapi kita boleh berkomentar. Oke? Ya boleh Oke. nggak? Saya komentar dong. Nah, silakan komentar boleh, jangan bertanya. Nah, Bang Dani saya tidak komentar mau. ya. Jadi begini, komentar saya, Kitab Mazmur itu kalau boleh dikatakan itu dia baru ada di abad ke-10 hingga abad 5 sebelum Masehi. Sedangkan Islam itu baru ada di abad ke-7. Yes. Jadi Muhammad bisa menjelaskan cara berdoanya Daud, sedangkan Daud sudah ada di surga. Yes. Itu dia. Bagaimana dia bisa melihat Daud berdoa sedangkan Daud sudah ada di surga? Karena jaraknya itu ribuan tahun. 700 10 tahun, Pak. hingga 5 sebelum Masehi. Dari sebelum Masehi ke Masehi. Jadi sebelum Masehi ke Masehi itu 2000 tahun. Oke? 2000. Dari Masehi sampai ke Muhammad muncul abad ke-7 berarti itu 2700 tahun. Ya. Bagaimana mungkin seorang yang sudah meninggal begitu lama bisa dilihat dia cara sholatnya? Tolong saya dikasih komentar dong. Silakan. Oke, giliran saya boleh. Oke, silakan sang penggugat. Lanjut, Oke. sang penggugat. Tadi bilangnya sholatnya Daud itu sujud. Orang penyembah berhala juga sujud. Mau dibilang sholat juga. Jangan bertanya. Nah, langsung aja terus. Saya boleh nggak ngomong sebentar? Oke, sebentar. Sang penggugat sudah? Sudah. Oke, silakan lanjut. Ban Serap. Silakan Bang Serap lanjut. Ya, salam semua. Ini Shalom. saya mengucapkan buat mbak-mbak yang cantik yang dua ini ya, luar biasa ya. Ya, kiranya untuk ke depan boleh menjadi pelaku-pelaku yang dahsyat ya, untuk memperlebar kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saya hanya mengomentari begini. Untuk tadi itu pertanyaan Pak Dani itu, ajaran Yesus apa yang kalian lakukan? Maksudnya pertanyaannya itu ya sama kayak jawabannya tadi, sujud. Jadi itulah yang selalu digembor-gemborkan orang-orang sebelah. Yesus sujud, Yesus disunat. Sebenarnya bukan itu inti pengajaran Yesus, Pak Dani. Terutama orang-orang yang mendengar ya, yang belum mengerti pengajaran Yesus. Pengajaran Yesus itu intinya itu
untuk berbalik dari kejahatan menuju kemuliaan. Itulah inti dari pengajaran Yesus, ya. Dari kejahatan menuju kemuliaan. Makanya dia datang untuk kita manusia itu untuk mendapatkan kemuliaan itu kembali. Karena kemuliaan Tuhan itu hilang waktu manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Itulah sebenarnya inti dari pengajaran Yesus. Nah, tentang untuk mengkeselamatan itu, Yesus memerintahkan kepada kita umat-umatnya untuk memerintahkan Injil keselamatan itu. Ya, Dani ya. Jadi bukan sujud yang diajarkan Yesus, bukan sujud, ya. Bukan sujud yang diajarkan, bukan sunat yang diajarkan. Saya ngerti pertanyaanmu tadi, yang pertama itu. Nah, Bukan jadi ritual. Oke, ya, oke. bukan ritual. Sebentar Pak Murdekai. Oke, silakan. Nah, sebentar. Nah, menyambung tadi, Pak Dani itu yang ditanya itu masalah puasa Daud. Yang ditanya Mbak tadi, bagaimana di Al-Quran diterangkan masalah puasa Daud yang paling, ini ada kata paling ya, ada kata paling. Kalau kata paling itu sudah semua, ya. Yang paling disukai Allah. Nah, sebenarnya Pak Dani menerangkan puasa Daud itu sebenarnya kayak gimana di Al-Quran. Itu yang Pak Dani terangkan harusnya. Jangan hanya sujud saja. Nah, mungkin gitu aja dulu. Ya, selamat. Oke, terima kasih Boleh luar saya. biasa. Sebentar. Boleh. Satu-satu Pak Lidara sebentar. Jadi luar biasa ya Pak Marwan ya, bahwa intinya Tuhan Yesus mengajarkan menyebar dalam roh dan kebenaran, bukan mengutamakan ritual gitu ya. Terima kasih. Ya. Pak Lidara sabar dulu. Sekarang kita ke Pak Jeki. Silakan Pak Jeki. Saya Pak kasih bonus Jeki. buat Pak Lidara, silakan. Saya kasih bonus buat Pak Lidara. Oke, Pak Lidara, silakan Pak Lidara. Oke, ya, shalom. Jadi begini, saya mau mengingatkan Dani dengan para begoders ya, di channel saya sudah katakan. Saya mau jangan menyerang mengatakan, enggak, yang menyerang pribadi siapa? Ya, para begoders, saya bilang, ya. Jadi begini, teman-teman, kalau ada diciptakan Louis Vuitton, kemudian beberapa tahun kemudian ada Louis Vuitton, yang mana yang asli, yang mana yang palsu, yang mana yang menjiplak, yang mana yang dijiplak? Pasti yang belakangan yang menjiplak. Nah, ketika ada katanya Dani dengan bangganya kan mereka selalu mengatakan bahwa Yesus sujud, ya, terus kemudian nabi-nabi sujud, Raja Daud sujud, ya. Pak Dani, ya, harap Anda ketahui yang menjiplak sujudnya itu siapa? Satu. Terus kedua, sujudnya Yesus dengan sujudnya nabi-nabi atau Raja Daud yang Anda bilang tadi bukan seperti kalian. Lain, mereka sujudnya itu muka sampai ke tanah. Coba lihat videonya, banyak selota, mereka sampai tengkurap. Bukan nungging, nyungsep kepala, jedotin ke tanah. Enggak seperti itu Pak, beda. Ya, namanya selota. Ya, selota itu artinya dia di tanah atau di ubin itu mereka sampai tidak berani melihat Tuhan. Itu namanya selota. Kemudian kalian jiplak jadi sholat. Paham Dani? Ya, jadi harus dijelaskan dulu. Kalau nggak paham tentang sejarah atau tradisi Yahudi, jangan banyak omong. Ya, jadi apa yang sudah ada, kemudian ada yang menyamakan, kemudian berarti dia menjiplak. Begitu. Kemudian
Yesus itu ketika berdoa juga bukan bersujud. Dia berlutut kaki. Dengan tangan didekapkan jadi satu. Ya. Jadi harus paham. Kemudian puasa. Puasa para nabi itu bukan puasa memindahkan makan. Menahan makan sampai sore, sampai matahari terbenam, terus kemudian habis itu duduk di meja, sikat habis semua makanan sampai perut mau pecah. Enggak begitu. Terus memindahkan waktu seks, jangan dari pagi sampai matahari terbenam, tapi nanti malamnya baru sikat. Enggak begitu. Puasa Daud, puasa Esther, puasa Paulus, puasa para rasul, puasa para nabi, itu punya tujuan. Tujuannya adalah untuk meminta belas kasihan Tuhan, untuk meminta anugerah dari Tuhan karena keberdosaan, karena penyesalan. Makanya berpuasa bukan hanya untuk menahan lapar, terus nggak ada tujuannya. Kalian puasa nggak ada tujuannya. Saya tanya tujuannya apa? Nggak tahu. Ya, tujuannya Daud berpuasa karena dia meminta pertolongan Tuhan. Ya, meminta pertolongan Tuhan supaya Tuhan membantu dia. Ketika berpuasa itulah Tuhan melihat, itulah kesungguhannya. Makanya Tuhan menjawab, YHWH Adonai Elohim, Hashem itu menjawab doa-doa mereka. Puasa Esther 3 hari, dia puasa tidak makan daging, tidak makan nasi, minum, mereka minum. Tidak jadi minum ketika ada puasa yang sudah ribuan tahun, kemudian ada puasa yang baru-baru ini, terus sok tahu mengatur puasa yang ribuan tahun, sudah menjiplak mau ngatur-ngatur. Begitu. Kemudian namanya sedekah, itu bahasa Ibrani. Sedekah itu artinya memberi. Kemudian kalian juga ikutin sedekah, tujuannya pun nggak tahu, gitu loh. Jadi jangan memaksakan, kalian memaksa-maksakan menyamakan sunat. Sunat sudah dijelaskan. Sebentar Pak Lidar, sebentar. Ya. Maaf saya potong dulu. Bukan tidak tahu ya, bukan tidak tahu. Mungkin tujuannya berbeda dengan kita, itu aja. Ya. Iya. Mereka tahu, oke? Oke, silakan lanjut. Kalau tujuannya, pasti tujuannya karena mereka mengatakan itu adalah mengikuti ajaran. Makanya dikatakan di situ, berpuasalah engkau seperti orang-orang sebelum engkau. Siapa yang sebelum engkau berpuasa? Ya para nabi, para rasul yang tertulis di Alkitab. Nggak tahu kalau para rasul, para nabi mereka, itu urusan mereka. Tetapi puasa itu sudah ada ribuan tahun sebelum mereka berpuasa. Begitu juga kofar kafir sudah ada ribuan tahun bangsa Israel mengatakan kafir. Kemudian sekarang populerkan lagi. Ya Yesus sudah mengatakan, jangan mengatakan saudaramu kafir, kamu akan dituntut di mahkamah agama. Jangan kamu mengatakan saudaramu jahil, maka kamu akan dilempar ke dalam api neraka. Kita dilarang. Kalau kita nggak dilarang sama Yesus, udah dari dulu kalian kita kafirkan juga. Oke, pertanyaan saya Pak Dhani. Ya. Maaf, dia nggak boleh ditanya, dia nggak boleh ditanya Pak Lidara. Nggak mau ditanya. Kita hargai. Jadi, Ibu Emma dengan Marisa, silakan. Saya cuma jelaskan aja, jangan
kalian menganggap kenapa nggak ikuti Yesus bersujud? Nggak perlu, karena Yesus bukan mengajarkan bersujud. Tradisi dari selota itu sudah tidak dipakai di dalam perjanjian baru. Ya, selota itu adalah tradisi dan kebudayaan Yahudi pada perjanjian lama. Seremonial. Nah, itu seremonial, ritual. Kemudian sunat. Sunat juga tidak perlu. Karena itu tradisi bangsa Yahudi. Ketika Yesus belum turun ke dunia sebagai sang firman yang menggenapkan hukum Taurat, bukan meniadakan. Oke, jadi begitu Pak Dhani ya. Nah, jelas tadi Pak Dhani, kalau namanya berdusta atau berbohong, mau apapun itu iblis. Karena apa? Di orang Kristen, Yesus tidak mengajarkan jangankan berbohong, berpikir untuk berbohong aja udah berdosa, dan itu udah iblis, baru mikir. Oke, lanjut silakan yang lain. Ini ada terima kasih. Silakan lanjut Pak Bom Bom. Ada Umi Dini mau naik ini, mau tanya Rahma ini sama Marisa. Paling bagus ya kalau perempuan-perempuan ya. Nggak usah dulu Pak, berisik Pak. Nanti saya kira nggak usah dulu. Nggak pantas deh Pak Bom Bom. Karena mulutnya beda Pak Bom Bom. Saya bilang nggak perlu. Mulutnya itu nggak bagus itu. Sebab nanti bisa ribut. Iya, mulutnya yang kurang baik. Karena dia nggak mau diintervensi. Ya kalau mau naik, dinaikin, kita diskusi. Marisa sama Rahmat dengar aja. Susah orang itu susah diatur. Bukan baru kali ini. Kalau begitu silakan, ini tempatnya Marisa dengan Rahma, jadi Pak Dhani silakan bertanya. Ya, nanti yang Marban sudah cukup, biar kita gantian sama yang lain, Pak Jeki. Kita kasih kesempatan buat tim sholat yang lain. Ada sudah, saya boleh lanjutkan Pak Bom. Sebentar, nanti habis ini Pak Dhani. Pak turun nggak Pak? Ya, Pak Nona mau naik, gantian ya. Pak Jeki ya, ada teman-teman lain mau naik, di YouTube juga mau naik ya. Oke, Pak Marban sebentar mau kita diskusi ya, tunggu dulu ini ya. Oke, silakan Pak Jeki dan Pak, yang muda-muda turun dulu, biarkan orang tua di atas. Oke, anak-anak muda biar turun. Saya belum tua. Iya, yang muda turun. Marban silakan, kita kasih kesempatan buat Nabi YouTube dan yang lain. Kakak Nona mereka mau naik. Oke, silakan. Oke, silakan Kakak Nona. Oke. Dhani silakan sama Rahma Amirisa, silakan. Oke, Nabi YouTube silakan, Kakak Nona silakan naik. Ya, saya mau bertanya kepada Mbak Rahmah dan Mbak Marisa. Apakah Anda mengetahui tidak atau ada tidak kalau Yesus itu pernah berpuasa atau tidak? Kalau dia berpuasa, apakah Anda juga mengikuti tuntunan itu? Silakan dijawab. Ya, puasa. Oke. Jadi Pak, Yesus itu jelas dialah yang mengajarkan berpuasa, sehingga kami juga mengikutinya. Jadi waktu setelah saya dibaptis, 3 bulan setelah saya dibaptis, saya berpuasa 6 bulan lamanya Pak. Setiap hari saya berpuasa selama 6 bulan Pak. Namun waktu itu karena saya sakit, kena COVID juga, jadi saya harus hentikan puasa saya. Tetapi selama 6 bulan itu saya berpuasa, saya minta tuntunan Tuhan, saya mau memuliakan Tuhan. Jadi puasanya yang saya rasakan secara pribadi, puasanya di dalam iman Kristen itu tidak ada paksaan Pak. Puasanya di dalam iman Kristen itu tidak ada yang namanya aturan. Karena apa? Karena Tuhan itu tidak mau paksaan. Tuhan mau dari kerelaan hati. Jadi kalau orang Kristen berpuasa itu karena apa? Karena memang dia mau datang berserah diri kepada Tuhan. Benar-benar mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Jadi orang-orang Kristen itu kapan saja bisa puasa. Bukan hanya Senin Kamis, bukan hanya saat bulan puasa saja, enggak Pak. Dulu Pak, kalau saya berpuasa Pak, teman saya makan di depan saya bilang, apaan sih kau puasa, enggak menghormatin orang puasa. Jadi puasa itu jadi kayak apa ya, jadi kayak kelahi jadinya Pak. Beda sama orang puasa, orang Kristen. Malah orang Kristen di dalam Matius 6, ayat 16 sampai 18 berkata, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik.
seperti mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Waktu saya berpuasa tidak ada satu orang pun yang tahu, Pak. Di sekeliling saya makan, saya bilang silahkan. Saya sudah kenyang. Mantap. Saya nggak ada bilang mereka saya puasa selama 6 bulan saya puasa, bukan cuma 1 bulan, Pak. Ini saya bukan sombong, tapi saya bersaksi hanya Tuhan lah yang tahu. Jadi beda. Jadi kalau Bapak tadi bilang Yesus ada nggak mengajarkan puasa? Aduh Pak, banyak sekali Pak di ayat-ayatnya Pak. Dan saya sudah menjadi pelaku itu. Dan bukan hanya selama 6 bulan itu, setelah itu kami puasa juga, puasa Daniel. Bahkan saya pernah puasa Esther 3 hari 3 malam nggak makan Pak. Saya hanya di kamar, saya berdoa, saya baca Alkitab, itu saja yang saya kerjakan. Saya memuji, saya memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Oh. Ya, Pak Dani. Oke, saya juga jawab ya. Marisa. Puasa Esther ada 3 hari dan 3 malam ya Pak Dani ya. Tidak makan dan tidak minum Pak Dani. Puasa Yesus 40 hari ya Pak Dani ya, dan 40 malam tidak makan dan tidak minum. Tetapi kita ya, orang Kristen enggak harus gue lagi puasa, enggak harus begitu Pak Dani. Aku juga ya, orang Kristen juga berpuasa, tetapi tidak harus kita ngomong gitu loh kepada orang-orang yang lain. Aku lagi puasa loh, untuk apa? Karena Matius pasal 6, betul Mbak Rahma katakan, Matius pasal 6 ayat 16 dikatakan, dan apabila kamu berpuasa, janganlah murah mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang puasa. Jadi untuk apa dipertanyakan gitu loh Pak Dani. Sedangkan iman saya ini tidak seperti iman yang lama gitu loh. Jadi kita udah ada porsinya gitu. Saya mengikuti setiap firman Tuhan. Ya, jelas di sini. Meskipun saya juga jujur ya Pak Dani. Saya juga sedang melakukan itu gitu. Sekarang kan masa prapaskah nih. Masa saya harus ngomong gitu loh? Enggak harus lah. Orang lain nggak harus tahu lah. Cukup saya dan Tuhan gitu. Puasa itu bagi saya berserah diri kepada Tuhan dan tidak ada paksaan. Ya, terima kasih ya Mbak Rahma, Mbak Marisa. Terima kasih Pak Dani. Menjelaskan puasa, ya kan. Walaupun tuntunan yang disampaikan oleh Yesus barangkali tidak diketahui bagaimana cara berpuasanya Yesus. Apakah dari 40 hari 40 malam itu tidak makan dan minum? Apakah dilakukan oleh umatnya atau tidak. Kemudian Mbak Rahmah tadi mengatakan berpuasa selama 60 hari, saya juga nggak tahu caranya. Apakah berpuasa 60 hari itu tidak makan dan tidak minum selama 60 hari, saya juga tidak paham. Barangkali Mbak Rahmah bisa menjelaskan puasa 60 hari itu kepada kami yang belum tahu bagaimana puasa 60 hari yang Mbak Rahmah lakukan itu, apakah tidak makan dan tidak minum selama 60 hari itu atau bagaimana. Mungkin Mbak Rahmah bisa menjelaskannya. Terima kasih. Iya, gini, Dani. Sebentar Pak Lida. Saya bertanya kepada Mbak Rahmah, Yesus. bukan yang lain. Ya, tidak diajar oleh Yesus. Bukan kepada yang lain. Sebentar Pak Dani ya, saya mau bicara sama Pak Bom dulu. Pak Bom. Ya. Pak Bom. Iya. Ada murtadin satu mau masuk Pak Bom. Mau diskusi juga sama Mbak Marisa. Nanti kalau ada tempat tolong kasih tahu saya Pak Bom. Dia juga baru terima Tuhan Yesus. Nah, itu masuk udah Trion Slayer tuh. Shalom malam, saudara-saudari kekristenan. Nanti Shalom. kalau bicara, sabar. Nanti ya, sabar ya, antri ya. Moderator Oke, kan jadi- Pak ini, Mordekai. Jadi begini Bang Merdeka, nanti kita di sini kasih naik orang satu-satu. Ya. Tadi Pak Dani tanyakan, ya kan? Kalau masalah jurusan Alkitab nanti Pak Bom, ya. Di dalam Matius 4 ayat 2 itu di situ Yesus berpuasa ya, 40 hari. Dan Yesus katakan dalam Matius 6, kita orang Kristen itu nggak perlu berkata bilang, halo saya puasa, tolong dong hargai saya dong. Nah, tidak namanya berpuasa orang Kristen ya, ini Yesus ajarkan ya. Apabila kamu berpuasa janganlah murah mukamu seperti orang munafik. Jadi orang Kristen tidak lapor-lapor, ribut-ribut, pukul orang bilang kita puasa. Enggak, itu orang munafik ya. Yesus tidak mengajarkan demikian. Jadi kita berpuasa itu urusan kita dan Tuhan. Tidak diwajibkan untuk berpuasa, hanya untuk kita
lebih taat, lebih berdekat diri kepada Tuhan untuk kita berpuasa rajin ya. Kita macam-macam orang Kristen, ada puasa Daniel, puasa Esther ya. Puasa Esther itu 3 hari, nggak makan daging, nggak makan telur, cuma makan sayur dan nasi. Itu 3 hari Pak Dani. Makanya itu juga terserah orang kita orang Kristen. Itu tidak ada namanya makan sahur, tidak ada. Itu puasa non-stop. Terserah dari orang mampu atau tidak, oke? Tidak dipaksakan. Gua bayar 20 juta Pak Bom kekristenan puasa 60 hari nggak makan nggak minum, gua bayar 20 juta. Pak Slayer, Anda sopan sebentar. Pak Slayer, mohon tata keramanya sebelum disuruh bicara jangan banyak bicara. Kalau Anda tidak mau ikuti aturan sini, silakan keluar. Ya, kalau tidak mau ikut aturan sini. Mordekai. Cuma memberikan di mana ada sebentar. Nanti waktu Anda. Sebentar, di mana ada Alkitab puasa 60 hari Pak Slayer? Udah tadi, maaf tadi Pak Dani kan nanya sama saya. Kayaknya Pak Dani ini salah tanggapan. Jadi, waktu saya menerima Yesus 3 bulan, saya mulai berpuasa. 6 bulan Pak saya berpuasa, bukan 60 hari. 6 bulan. Selama 6 bulan saya puasa. Tapi bukan selama 6 bulan tuh saya nggak makan, nggak minum, matilah saya Pak. Tetapi misalnya gini Pak, saya dari subuh saya makan ya, nanti jam 7 malam saya baru buka. Seperti itu selama 6 bulan, bukan hanya 30 hari Pak. Nah, pertanyaan saya, apakah tuntunan itu ada? Ada lah dalam Pak. kitab Anda atau di dalam ajaran Anda? Ada Pak Dani. Tuntunan dari subuh saya saja. Nanti urusan Alkitab tanya sama saya, hambanya. Udah. Tanya yang lain. Kalau Alkitab nanti sama saya. Bang Dani, kan sudah dijawab tadi. Ya, sudah dijawab Pak Lidarha apa tadi ya. Ngapain? Kalau Bang Dani tidak setuju ya udah terserah Bang Dani diatur waktunya jam sekian. Oke. Dari jam subuh makan, kemudian buka jam 7 malam. Tadi kan sudah dikatakan bebas ya. Tetapi kita mencontoh Nabi. Kan sudah jelas dikatakan di situ. Ngapain bertanya buang-buang waktu? Kalau udah saya bilang tadi Pak, puasanya orang Kristen itu bukan aturan Pak, tidak diatur, tapi dengan kerelaan kita sendiri untuk datang kepada Tuhan. Ya, maaf Pak ya, dulu Pak, teman-teman saya Pak ya, bulan puasa katanya aja puasa Pak, di luar dia ngerokok Pak, di luar dia minum Pak, tetapi sampai rumah dia bilang puasa Pak. Itu kan karena apa? Karena paksaan Pak. Tetapi di dalam iman Kristen tidak ada paksaan Pak, tidak ada aturan Pak. Tetapi kalau orang itu mau datang kepada Tuhan, tidak ada aturan, ngapain dikerjakan? Nah, tidak ada aturannya. Tidak ada aturannya maksudnya dalam hal misalnya bulan ini harus berpuasa, misalnya kayak di dalam iman kepercayaan saya dulu dalam 1 tahun bulan Ramadan tuh harus puasa. Itu yang namanya aturan Pak. Tetapi untuk mengikuti teladan, itulah yang saya lakukan, mengikuti teladan Yesus. Kami berpuasa, kami untuk memuliakan Tuhan, untuk supaya kami menjadi orang yang lebih taat lagi, untuk menjadi orang yang lebih rendah hati lagi. Gitu loh Pak, lebih sabar, lebih bisa menguasai diri, gitu loh Pak. Ya itu kan hak Anda ya. Kalau saya sih berpandangan begini, ya, tanpa ada tuntunan Anda kerjakan, ya menimbulkan tanda tanya. Bang Dani ini tidak paham. Bang Dani jangan framing Bang Dani, jangan bilang tidak ada tuntunan. Sudah dibilang tadi, ada contoh para nabi. Saya jawab dia Pak. Kenapa Bang Dani masih selalu memframing tidak ada tuntunan? Iya, tuntunan maksudnya berpuasanya, makannya kapan, bukannya. Nah, kapan. sekarang begini saya bertanya. Oke, sebentar. Saya bertanya. Tolong tunjukkan saya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tuntunan. Silakan. Jangan lewat nabi ya. Silakan. Tuntunan puasa dalam Al-Qur'an. Tunjukin. Silakan. Tidak bisa jawab kan? Oke, kalau susah jangan muter-muter lagi. Bang Dani tidak bisa jawab. Matahari. Nah, tolong yang bulan Ramadan dan sebagainya itu tolong. Jam makan jam sekian tolong. Surahnya mana ayatnya? Tunjukin. Mana ayatnya? Saya nggak bisa buka di sini. Coba cari aja kita kalau Bang Dani, kalau tidak bisa jangan muter-muter deh ya. Bosan. Kejujuran, kalau bukan jujur itu iblis. Oke?
Kalau tidak jujur itu iblis. Kalau bilang tidak ada, Samsul. cukup tidak ada, jangan muter-muter aja Bang Dani, ya. Ada. Kalau Ya, nggak ada jadi- ngapain kamu kerjakan? Kalau ada tolong tunjukkan di bulan Ramadan itu jam sekian. Sahru tidak makan. Ramadan Tolong. al-lazi. Ya, Mana? ayyuhalladzina Apa? amanu kutiba alaikumus Tolong syiyam. bahasa Jawab boleh Indonesia. itu Bahasa aku jawab Indonesia. boleh. Kutiba alal ladzina min qablikum. Slayer, kamu standby Slayer. La'allakum Jangan tattaqun. banyak ngomong kau. Antri. Bang Dani, yang saya tanyakan Bang Dani tolong jawab sesuai dengan pertanyaan Bang Dani. Oke? Di mana ada tuntunan di Al-Qur'anmu bulan puasa harus puasa begini. Oh, kalau tidak begini batal, harus begini. Ya, di Al-Qur'an tolong kau tunjukkan. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan langsung. Silakan. Jamnya dari pagi. Silakan. Ya aturannya, coba. tuntunannya. ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kama kutiba alal QS berapa tuh? QS berapa? QS berapa? QS berapa? Bang Suruh Dani. tanya dia QS berapa kita buka. Begini Kang David, yang jelas dia tidak mampu tunjukkan, kemudian Ya sudah, pakai bahasa berarti dia Arab takia. segala. Ya, oke. Itu ayat Selesai ya, Al-Quran, bukan selesai ya. bahasa Arab itu. Oh, selesai ya. Bang Dani tidak bisa jawab. Dah, Itu ayat pindah. Al-Quran. Oke, selesai. Bang Dani tidak bisa jawab. Kalau Bang Dani bisa jawab, tolong Bang Dani tunjukkan ayatnya berapa, kami tampilkan. Iya, Kalau saya tidak bacakan bisa- aja. Ya ayyuhalladzina Wah, oke. amanu kutiba Ayatnya, Bang Dani alaikumus tidak ayatnya, bisa ayat jawab. berapa? qablikum la'allakum Oke, teman-teman tattaqun. ya. Teman-teman ya, sini Dani sudah jelas bahwa betul-betul Bang ya. Dani tidak bisa jawab. Dia berdalih, berputar-putar, orang tidak jujur, namanya apa? Selesai. Lanjut Bohong. yang lain. Ya, orang yang tidak jujur itu iblis, pengikut iblis. Ya, Nah, itu dia Pak Dani itu. Itulah Bang Dani. Saya sudah bacakan ayatnya. Apalagi? Ya mana ayat berapa? Ayat Mana berapa? jamnya? Jamnya jam Udah berapa? bertakia aja. Ayatnya mana? Ayatnya. Sudah, Aduh, dia Pak Dani, tidak Pak Dani. jujur, dia tidak jujur. Kamu Lanjut yang tidak lain. jujur Pak Dani, udahlah Pak Dani sudah bertobat lah Pak Dani. Oke, silakan. Iya, udah tua, udah mau masuk kubur, tobat. Sawata bisa Slayer tunjukkan. Jujur lah. Ini gimana? Sawata Slayer bisa tunjukkan ayat Al-Qur'annya berpuasa, turun puasa. Tuh ada Al-Baqarah, Sahru Ramadan Al-Baqarah alladzi ayat 187. Ya, coba buka. Buka. Al-Baqarah berapa? Silakan buka. Al-Baqarah ayat cocokin aja. 187. Tadi situ tuntunannya kalau segini batal, kalau tidak Tadi boleh katanya mau berbuka begini kan itu gua batal. kasih lihat. Silakan. Itu aja dulu. Silakan. Ya. Kalau tidak Al-Baqarah ada ayat 187. Ya, Ya, Silakan, buka. Pak. Coba buka. Sebentar. Buka dulu. Tuntunan Sambil ya. Pak Bom ngebuka ya, gua kasih tahu apa yang dilakukan Tuntunan. nabi-nabi dalam Biblos itu Tuntunannya, namanya diet, sebentar. ya, bukan puasa. Itu tuntunan Itu ya, diet. puasa tuntunan. Jangan tunggu disama-samain dulu. dengan puasa Islam. Kamu berkata diet kenapa? Tunggu sebentar Pak. Saya sama dia Pak. Saya sama dia. Nih Sekarang perhatiin begini. ya, karena dalam Islam itu, my Sekarang saya brethren, begini. dalam Islam itu Tunggu sebentar, namanya sebentar. puasa menahan nafsu. Sebentar, Tidak ditahan, sebentar. nafsunya batal. Nafsu, Sedangkan nafsu, ini tapi puasanya Slayer. nabi-nabi. Nafsu lu apa? bisa stop Nafsu dulu ya. mukul, Bisa nafsu stop, mukul puasa orang, stop dulu. nafsu puasa mukul dalam orang. Alkitab. Coba stop, turunkan dia dulu. Turunkan dia, Puasa saya dalam jelasin dulu. Alkitab, Saya perhatiin, jelasin dulu. perhatiin. Saya Perhatiin, jelasin perhatiin dulu. di sini. Saya jelasin dulu, ya. Begini, Slayer, saya kasih tahu. Slayer atau Dani siapapun Islam yang bisa mendengar. Cara orang Kristen berpuasa itu beda dari Islam. Ya, sangat beda. Di mana kita melihat tuntunan-tuntunan yang ada di Alkitab itu. Cara mereka berpuasa itu berbeda. Jadi contohnya, kenapa Esther berpuasa? Ya, dia tunjukkan kepada kita karena satu bangsa Yahudi itu akan dihabisi. Makanya mereka berpuasa tuh 3 hari 3 malam mereka tidak makan dan Ya tidak lu minum. contoh nih Daniel nih. Sebentar. Daniel nih puasa 10 hari. Sebentar, puasa turun kok dia dulu, makan Pak sayur Bambang. sama minum Turun air dia dulu. putih. Sabar. Sebentar. Apa? Sebentar. Pak. Oh, Nah, turunin Pak Bobo. Ini orang memang gak ada aturan ya. Manusia iblis Sebentar. begitu, turunkan aja. Ya, jadi Esther berpuasa dengan seluruh bangsa Yahudi itu 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum. Ya. Kemudian Daniel berpuasa itu dia hanya makan sayur-sayuran. Ya. Itu ada cara berpuasanya. Kemudian kalau Yesus Kristus berpuasa itu kan 3 hari 3 malam. Ada juga Hana berpuasa juga. Ya, Raja Daud juga berpuasa. Jadi kalau kamu berpuasa diet, kamu salah. Cara orang Kristen berpuasa itu ya, mulai sebelum terbitnya matahari kita sudah berpuasa, kita membukanya itu pada saat tenggelamnya matahari. Ya, itu cara kita berpuasa.
Nah, berpuasa kita ada tujuan. Satu, berpuasa untuk menaikkan iman kita, berpuasa untuk mendoakan bangsa dan negara Indonesia, ya, berpuasa untuk orang yang sedang sakit, kita doakan mereka, berpuasa dalam peperangan rohani, ya, berpuasa untuk hal-hal kepentingan, ya, seperti anak mau kuliah, anak mau sekolah, ya, terus menghadapi tekanan-tekanan sakit penyakit, itu kita berpuasa. Ya, puasa Jadi ada sesuka hati puasa, kalian lah. puasa Kristen itu ada tujuannya, Lihat di layar, bukan puasa lihat di layar. sekali. Lihat di layar Pak Dani, dari perjanjian Nah. lama udah puasa ya. Ya, puasalah sesuka hati kalian, kan nggak masalah. Loh, sebentar. ada aturan tuh baca di layar. Kalian Sebentar. kalau kitab tanya sama saya. Itu baca Pak Dani. Nanti saya jelasin lagi. Nah, Pak Dani punya puasa yang 30 hari itu dari kaum mana? Kaum pagan kan? Tinggal diterusin kan? Coba. Kamu ambil puasa dari mana coba? Kamu lihat hilal itu dari mana? Kan sudah ada contoh semua. Gak ada yang baru di Islam. Gak ada yang baru di Islam. Dari kaum pagan sudah tunjukkan kepada kamu semua. Ya, Ka'bah itu, Ka'bah orang berdoa di Ka'bah apa itu? Dulu. Sebentar, King David, saya bicara sama Dani dulu. Bang Dani kan tidak mau ditanya. Ketika orang lain berkomentar, Bang Dani harap diam. Ya, jadi jangan menimbulkan kericuhan. Silakan lanjut, Makanya King David. dia itu kalau kita, jadi Silakan lanjut, King David. begini, kalau dia mau celah tentang puasa kita, saya mau tanya, apa yang baru di Islam? Nggak ada. Di Ka'bah itu, orang pagan dulu sudah berdoa cara begitu kok. Mereka telanjang bulat malah tidak pakai pakaian. Sekarang aja dipakai pakaian putih itu juga tidak pakai celana dalam. Ya kan? Dari kiri putar ke kiri kan? Yang dulu dari kanan. Ya kan? Sama 7 kali keliling, cium batu hitam. Malah kalau zaman dulu mereka pegang kemaluan mereka dan pegang itu batu hitam. Kalau mereka minta anak, mereka situ dewa subur. Jadi nggak ada yang baru di Islam Pak Dani. Begitupun doa puasa Ramadan ini zaman dulu sudah ada sebelum Islam ada. Ya, sebelum Islam ada sudah ada itu Pak Dani. Nggak ada yang baru, mereka juga lihat bulan. Pak Dani tinggal niru. Allah, mereka sudah panggil Allah karena Pak Dani punya nabi datang tambah SWT supaya membedakan. Jadi nggak ada yang baru Pak Dani di Islam, hanya tinggal meniru. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Beginilah ya, supaya tidak berdebat yang kayak gini. Bang Dani silakan menjelaskan puasa ala Bang Dani selesai. Kekristenan menjelaskan cara puasa orang kekristenan selesai, kan begitu. Nah. Di sini sudah begini teman-teman, kita tanya dulu sama Marisa dengan sahabatnya Rahma. Marisa di Taiwan sana jam berapa sekarang Marisa? Udah lebih 1 jam lebih cepat Pak dari Jakarta. Marisa. Jam 12 lebih enggak. Jam 12 lebih 12 menit. Oh, sudah makan Marisa? Atau masih bisa ada waktu sedikit untuk ini dari mereka? Puji Tuhan, udah ini sih santai sih, lagi santai. Oh santai aja, oh bisa. Oke, Ibu Rahma masih bisa menjawab ke Dani tentang ini? Tadi Dani nggak bisa jawab ya? Siapa? Oke, Dani tidak bisa jawab. Oke, sekarang kita kasih waktu sebentar ya untuk Slayer aja ya. Slayer kalau kau kacau saya kasih turun. Slayer tanya Rahma, silakan, nona cantik ini, silakan. Bidadari nih. Oke, thank you. Aku akan bertanya. Ini tolong diterusin ya, karena kan ini murtadah katanya keluar dari Islam. Coba silakan. Pertama ke Marisa. Marisa standby. Aku akan bertanya di sini. Oke ya. Silakan diteruskan apa yang aku baca. Silakan diteruskan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri. Bukan bicara ini, salah. Bukan ini. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Apalagi? Sip, cakep. Terus ya sekarang yang kedua, Surat Al-Falaq ya, surat Al-Falaq ya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut. 1 At-tahiyatul wabarakatuh salawatut thayyibatun. 2 3 4 5. Aduh, kamu ya. Sudah dijawab. Bukan kamu ya, sudah dijawab. Lagi ya. Sudah dijawab. At-tahiyatul wabarakatuh salawatut thayyibatun apalagi? Saya udah jadi orang Kristen. Sudah dijawab itu. Sudah dijawab. Apa? Ada tulisannya. Sudah dijawab. Sudah dijawab. Aku salawatut. Gini aja. Apa?
Gini aja, gini. Kamu ini Oke, kamu sebentar. bunglon kamu ya. Sabar. Sabar. Pak Bom, mulutnya sudah tidak baik. Mulutmu jaga. Tendang aja keluar Pak, udah nggak butuh orang begini Pak. Tendang aja keluar. Min syarri ma khalaq. Apa lagi sih? Aku Tendang aja Pak. Ngapain ngaji? Sudah. Begini Pak Bom, artinya dia mulutnya sudah tidak baik itu, dia sudah kepanasan itu Pak Bom. Ihdinas siratal mustaqim, ya udah. Tujuan saya mencari jalan yang lurus. Ya, oke. Sebentar. Ibu Rahma masih monitor? Iya masih Pak, masih. Oke, dengar ya. Ibu Rahma, sebentar ya teman-teman ya. Sudah tahu Pak Bom toh? Ingat, tidak semestinya kita bisa baca Al-Quran, kita masuk tingkatnya tinggalkan Yesus ya. Ingat, Pak Bom yang bertanggung jawab. Rahma bisa baca Al-Quran karena Rahma MTQ ya. Bisa ya? Oke, Rahma mau baca ayat Al-Quran. Kita mau dengar, Rahma lebih merdu mana? Rahma atau Slayer? Oke teman-teman, setuju nggak? Ya coba aja. Bukan Setuju ya, begitu kita Pak. coba Slayer Bu. Sebentar, Pak Bom, bukan begitu. Sekarang Rahma baca aja ayat yang mana, suruh Slayer tebak itu ayat Oke, mantap. Ya oke. Rahma, bisa Rahma? Bisa Pak, sebentar ya Pak. Oke. Rahma siapkan snack Slayer. Oke, Slayer tebak ya. Ntar tanya si Begoders itu surah apa itu yang dibaca. Oke. Silakan Rahma. Jangan itu roh kudusnya jangan sampai kepanasan kalau ketemu pengetua. Baru Mulutmu jaga tuh. Mulutmu jaga. santai aja santai. Jangan terpancing. Bukan soal santai. Jangan Kemudian ya, Pak Bom, Biarin aja, Pak. nggak penting sih sebenarnya, nggak penting Enggak, sebenarnya enggak. mempertanyakan hal-hal itu nggak lucu gitu loh. Jangan terpancing dengan iblis. Kita Jangan terpancing oleh iblis. Kita mau buat dia supaya dia sadar, oke? Oke Rahma, seperti waktu Ibu Fadila. Oke. Ibu Fadila, oke? Rahma Baca siap, ya? aja Sudah? satu Baca aja, ayat. ya? Oke. Satu ayat, tanya dia itu ayat berapa di surah apa. Kita mau lihat otaknya dia. Silakan. baik. bawa bunglon ke Oke, saya baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu la ilmul lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim wa la yamuddunakumus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Apa Pak? Oke, gua lanjut ya. Surah logos kaiton logos Surah apa? Apa kau dibaca? Gak bisa dia. doang yang mempelajari. Gak bisa dia. Aduh. Nggak penting Pak orang ini Pak. Nggak penting. Udah tendang keluar Pak. Nggak ada ilmunya. Ada ilmu. Malu. Udah keluar dia. Nggak ada ilmunya. Oke, yang lain masuk silakan. Udah malu dia ya. Nggak ada ilmu ngapain dia ladenin. Udah, kita kan begini Pak Bom, udah tahu lah. Udah ya. Gini teman-teman, sebentar Pak Dani saya ngomong dulu. Gini teman-teman, ya ternyata itu omongan mereka hanya omongan dusta. Katanya semua hafal Al-Quran sampai titik komanya. Tidak ada yang berubah. Jadi ketika Al-Quran itu dipalsukan, orang Islam semua tahu bahwa itu dipalsukan. Buktinya nggak hafal. Dari mana hafalnya? Pak Dani sendiri juga nggak hafal. Lanjut. Oke. Jadi saya supaya fair ini, kalau ingin membaca ayat suci Al-Quran, kita tatap wajah, jangan membaca buku. Kalau kita membaca buku, semua orang bisa. Dani, anak kecil aja bisa. Pak, saya nggak baca buku. Pak, Pak maaf, Dani. saya lihatkan Al-Quran yang saya baca. Saya lihatkan Al-Quran yang saya baca. Sebentar Rahma, sebentar. Saya mau ajarin dia. Iya, oke, benar. Pak Dani paham nggak di sini? Di sini Pak Dani menguji yang Rahma dengan Marisa yang sudah memeluk mengikut Yesus. Sekarang kita uji juga Pak Dani. Pak Dani itu hafal nggak Quran Pak Dani? Sekarang makanya dibacakan ayatnya. Pak Dani tinggal bilang, oh ini surah ini ayat ini. Itu baru namanya hafal. Palidara. Ya. Pak Dani suruh Pak Dani ajak si itu aja, si siapa nama itu? Panci bocor siapa namanya itu? Kain nama suruh ke sini.
Biar kita Jadi- uji dia kekristenan dia seperti apa. Ya Nggak kan? usah. Dia kan Oke, supaya Pak, kita benar. tahu dia di Kristen bisa nggak di Kristen. Nanti Iya, kita uji dia. Oke, begitu Jadi maksud compare Pak Dani. gitu loh, di compare. Iya, gitu Pak Menarik, Dani. Katanya kan Pak Dani kan selalu teriak-teriak. Orang Islam itu seluruh dunia hafal Al-Quran. Tahu sampai titik komanya dihafalkan. Karena Siapa bilang jangan penghafal framing lah, jangan Quran. fitnah lah, saya nggak pernah ngomong begitu. Sebentar. Terus Anda tahu ini kalau maksud saya kan ada dipalsu fitnah. sebentar. Kalau Pak loh, benar nggak seluruh orang Muslim Islam paham hafal Al-Quran? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Berarti Nggak mungkin. Nabi Anda juga nggak mungkin hafal Al-Quran. Jadi orang tertentu yang hafal Al-Quran sesuai dengan bidangnya. Namanya hafizah dan hafiz. Oh, oke. Ya udah, berarti nggak semua. Jadi nggak semua orang Islam di seluruh dunia hafal Al-Quran ya teman-teman. Oke. Benar sekali. Lanjut. Oke, sabar ya. Marisa. Oh, Marisa ini ya. Oke, Ibu Mungkin- Rahma, tunggu ya. Ini malam ini Marisa punya ini gitar. Marisa. Oh, Mungkin Oke, Marisa lanjut. juga udah Dia ngantuk, Pak. Udah jam 12 soalnya di sana setengah satu, Pak. Dia lagi ada kamar mandi mungkin. Ini Mbak Rahmah nih kan dari daerah saya, kita ngomong bahasa Pontianak ya gimana? Kalau dia ngaku orang Boleh, Pontianak. boleh. Nggak us- Boleh Pak, mantap, Bapak mau mantap, ngomong mantap, apa? mantap. Iya, kita kan sama kita orang sini kan apa salahnya? Kita ngomong-ngomong ngomong-ngomong. Enggak masalah Pak. Ya Allah, enggak apa. Apa tuh Pak? Bang Dani, bagus nanti kita duduk depan korem ya Bang Dani. Ngopi-ngopi Iya, sana enggak kita. apa-apa lah. Boleh ya? Iya, kita dalam duduk di depan kolam. Kita di sini boleh cantik tuh. boleh diskusi, tapi kita kalau ketemu tetap bersahabat Bang Dani ya. Ya, selama kita tidak menghujat kayak Mbak Rahmah ini kan enggak menghujat. Enggak. Enggak framing kan kita enak. Di harus saya kan banyak tersang ya Enggak. Mbak Rahmah ya. Emang yang Kawan-kawan gimana saya yang pastor menghujat? itu banyak. Enggak, yang menghujat Saya yang bergabung mana, di Pak? FKUB. Pak Dani, yang menghujat siapa, Pak? Di sini. Udah lanjut, Rama lanjut. Lanjut bicara sama Dani. Bicara santai aja lah, bicara santai aja Kita lah. ngomong enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa, bicara santai aja Sekarang lah. kita tanya pendapatnya Dani. Apakah benar Itu yang Mbak campurnya Rahma bagaimana ini nih, Pak Ahmad? mantan Islam apa tidak? Menurut Pak Dani. Dia mau mantan Islam kah atau tidak kan enggak ada urusan. Saya katakan dari kalimat awal. Bukan, kan Ya, kamu Islam tadi tidak butuh ngetes. manusia. Sekarang dari hasil ngetes kamu dia Islam apa bukan? Saya hanya ingin kejujuran. Nah, Mengetes kan itu dia bukan sudah baca mengetes Al-Quran kemampuan, tadi, dia sudah tetapi jujur kejujuran. dong, dia sudah baca Al-Quran, sudah jujur kan? Kamu tes dia bahasa Pontianak, dia juga bisa kan? Iya. Nah sekarang saya tantang kamu, bawa kain nama sini, saya tes kekristenan sama dia di sini. Anda yang berbicara, Ya, saya kan bicara dengan supaya Anda, kok ada yang enak campur gitu takut? loh. Kalau kamu boleh ngetes murtadin, saya sekarang ngetes kamu yang mualaf. Supaya Loh, saya saya mau tahu bukan benar nggak dia orang Saya Kristen. saya asli orang Islam kok. Bukan, saya nggak katakan kamu orang mana-mana, Wah, orang kamu planet kok saya nggak mengatakan katain kamu. kamu tadi ke saya. Kan kamu bilang kan kamu ngetes si Mbak Rahma. Seolah-olah dia Iya, bukan itu kan orang Islam, ditantang supaya seolah-olah ini mengetes. Pak Saya Bom tes. ini masukin orang, wah ini framing seolah-olah ini bukan Islam dibilang Islam kan begitu. Jadi kamu ngetes. Nah sekarang kan dia sudah tunjukin dia bisa baca Al-Quran. Geng David. Ya. Saya kan disuruh untuk mengetes. Ya, Oke, sekarang jadi kan begini, menurut Bang kamu Dani. dia Islam apa bukan? Ya Islam nggak ada masalah kok. Nah, sudah Jadi begini, selesai berarti kan? King David. Pertanyaan King David kan sudah jelas, mantan Islam atau bukan. Jadi Bang Dani sini juga tidak punya kejujuran untuk menjawab iya atau tidak. Jadi hanya abu-abu. Oke, sudah selesai ya, sudah selesai. Jangan dilanjut lagi. Berarti Ya, silakan nggak lanjut Pak Bombong. jujur. Udah, King David udah selesai, King David. Lanjut, Pak Jadi Bombong. kalau tidak jujur pembohong itu iblis, setan. Iya, yang namanya Setuju. pembohong, Benar pendusta sekali itu itu. pengikut iblis. Aduh. Udah selesai. Lanjut, Pak Rahma. Oke, tanya dulu Marisa. Rama, ini kita ngomong berdua nih atau bagaimana? Nanti Rama bisa besok Pak Dani. Santai dulu. Marisa dulu. Iya. Marisa.
Halo Marisa. Dia di Taiwan sudah 1 jam lebih cepat loh dari Jakarta loh Pak Bom Bom. Ya, Kasihan dia Apa-apa, besok mau tadi kerja. dia udah bilang tadi gak apa-apa, gak ada waktu. Dia mau kerja besok, kasihan loh. Dia di Ya, kamar mandi. ya kita yang tahu diri Pak Bom Bom, dia udah Iya, malam. jangan, Biar kasihan dia loh. istirahat. Iya itulah yang saya bilang. Taiwan tuh beda sama Indonesia Pak Bom Bom, cara sistem kerjanya. Gini teman-teman, saya mau kasih pesan-pesan, untuk dia pesan-pesan untuk dia menyampaikan kan sebelum dia turun. Apa yang dia mau titip pesan buat orang-orang gitu loh maksudnya. Makanya saya panggil. Kan nggak mungkin kita kasih turun tanpa ini kan nggak boleh. Tuh ada Umar, ada Bu Sofi belum bicara itu. Iya. Saya mau ngomong dengan Ahmad tadi, boleh nggak? Sebentar Bang Dani, sebentar Bang Dani. Umar, silakan Umar. Ada Sofi juga. Rama, Marisa. Iya, Pak. Ya, Marisa ini ada Ibu Sofi Iya. sama Pak Umar mau bertanya. Nanti kalau Rahma sudah capek kasih tahu ya kalau mau istirahat. Nanti sebelum istirahat kasih pesan-pesan kepada orang-orang yang belum percaya Yesus ya. Marisa bicara bebas aja ya. Siap. Supaya mereka bertobat karena Marisa bukan karena benci, karena Marisa sayang ya. Mengasihi Oke? ya. Ya mengasihi ya. Iya. Oke, silakan bicara sama Pak Umar dengan Ibu Sofi silakan. Enggak, saya belum ada pertanyaan. Silakan kalau Pak Dani tadi katanya mau nanya. Ya, oke. Silakan Umar mau sampaikan apa? Ini Oke. apa buat Marisa? Oke. Salam kenal Mbak Mbak-mbak di yang berdua. Terima kasih udah hadir di room ini. Salam kenal ya. Mungkin nanti kapan-kapan mungkin bisa akan terus kita ketemu di room ini. Cuma saya mau ini. Saya cukupkan ke si Dani aja, tapi saya mau dijawab apa tidak ya terserah dia. Karena poin saya bukan ke si Dani aja. Poin saya ke pendengar semua, termasuk semua saudara-saudara muslim yang mendengar siaran ini. Saya mau tanya, karena tadi Dani ngotot mana aturan-aturan puasa di dalam ajaran Kristen. Pertanyaan saya, kita mengenal puasa yang dilakukan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita muslim, itu di bulan Ramadan. Pertanyaan saya, dalilnya disebutkan bulan Ramadan adalah termasuk bulan suci. Saya minta ayatnya. Di mana, di ayat mana, di surah mana, di ayat mana dikatakan bahwa bulan Ramadan termasuk bulan-bulan suci di dalam Islam. Karena yang saya tahu, ada 4 bulan suci di dalam Al-Quran, termasuk ada di hadis Sahih Bukhari, tetapi bulan Ramadan tidak tercantum di dalam termasuk bulan-bulan suci itu. Silakan Pak Dani, kalau mau jawab, kalau nggak mau jawab ya terserah. Ya, karena saya tahu kamu nggak bakal menjawab. Oh iya, saya jawab dengan ayat Al-Quran dulu. Saya hanya minta dalilnya, saya tidak mau bertele-tele. Iya, saya minta dalilnya, ayatnya saya dan surahnya. baca. Oke, terima kasih. Syahrul Ramadan Surah apa? Surah berapa? Ayat berapa itu aja biar saya bukakan. Surah apa? Gak usah kamu bacakan. Surah apa? Nggak usah dibaca. Surah apa? Baca aja, kan minta ayatnya. Syahrul Ramadan allazi Surah apa? Yang nanya surah apa? Dia nggak bisa jawab Pak Umar dari Anda tadi. baca surah atau ayat? Saya kan baca ayat. Udah, berarti Dani sendiri tidak ada kejujuran lagi nih. Lah, ini Ya, kan ayat silakan yang saya lanjut, baca. Umar. Ya, yang ditanyakan dalilnya di mana, ayatnya di mana? Di Ini surah apa? dalilnya. Syahrul Pak Dani, Ramadan Bapak kan sudah tua, tapi bukan budak kan, belum budak kan. Saya minta surah berapa, ayat berapa biar kita bukakan di sini. Maka surah-surahnya cari aja sendiri kan bisa. kok. Udah, berarti kamu nggak bisa jawab. Udah jelas ya, Umar ya. Ngomong kamu. Umar, Udah. udah. Selesai Umar, Pak, terima kasih. Lanjut Bu Mana Sofi. saya buka, saya bukan di, kecuali di Zoom yang bisa saya buka. Saya kira Kamu begini. udah berapa lama jadi Pak muslim? Bobom- Kamu udah berapa lama jadi muslim? Udah berapa lama kamu melakukan puasa? Masa kamu nggak tahu itu Umar, ayatnya berapa? Umar, Kamu sok-sok Umar, menguji, biar- kamu biar- pun nggak bisa tahu ayat kamu. Nah, jangan debat lagi, jangan debat. Jangan. Silakan Pak Udah Bom, ya. lanjut Pak Bom. Nggak boleh, nggak Pak boleh. Bom. Nah, Saya tujuan- bacakan tujuan. lagi. Udah Bang Ya Dani. ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Udah. Kama Udah, kutiba udah, alal udah, ladzina udah, min udah. qablikum la'allakum Udah. tattaqun.
Udah Bang Dani, udah. Di dalam hadis mengatakan, ya di dalam hadis mengatakan juga, hadis Rasulullah mengatakan, man furiha fi dukhuli Ramadan wa ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Udah percuma ngomong sama orang bebal, kita jadi bebal. Itu dalil semua yang saya baca itu. Ada. Iya. Pak, di dalam Al-Quran itu memang ada ya tentang ibadah puasa itu ada. Cuman kan yang tadi kan Bapak tanya di dalam Kristen, kapan waktunya, ya kan, kapan waktu mulainya, kapan waktu bukanya, kan itu yang Bapak tanyakan. Nah, tadi saudara kami yang di dalam Kristen pun bertanya, di mana di dalam Al-Quran itu bahwa menetapkan waktunya kapan berbuka, waktunya kapan bersahur itu kapan gitu loh Pak. Nah, Ya, dari tadi udah ditanyain, dia aja yang bebal, Rahma. Dari tadi udah ditanyain. Ya sudah saya jawab dengan dalilnya. Ya ini memang betul Pak. Surah Memang mana? Itu betul. Saya Rahma tahu. kan paham, dia kan ayat Al-Quran. Saya ya, tahu itu ada ada di surat ayat Al-Quran disuruh puasa, surah Al-Baqarah, betul. Pak. Aturannya yang ditanya Dani, mana di Ya, Al-Quran disuruh sahur, suruh mulai buka puasa jam berapa, ya, terus sahurnya jam berapa. Udah, gitu. kalau Itu Pak Dani nggak bisa jawab, udah itu. Saya udah jawab. Karena sebenarnya itu tulis pertanyaan sanksi. Bapak loh, itu pertanyaan Bapak loh Pak, itu pertanyaan Bapak. Ya kalau Anda tidak menjawab pertanyaan Anda, saya jawab pertanyaan saya, ya kan? Anda tadi kan bertanya kepada saya kan bertanya kepada Anda tidak bisa menampilkan dalilnya tentang Ada, saya udah tampilkan tadi. Dalil apa Udah Pak? ditampilkan Dalil apa? tadi. Udah tampilkan Kalau puasa tadi, itu Pak Dani. bagaimana? Ya dalil tentang kapan mulai puasanya, jam berapa, bukanya jam berapa. Kan enggak ada. Nggak ada. Kita tidak diwajibkan. Kita tidak diwajibkan seperti itu. Ya, kalau tidak diwajibkan suka-suka ya saudara. Bapak-bapak, kalau kita mau repot, biar kita bungkam mulutnya si Dani ini, biar kita tunjukkan ayat-ayatnya. Mau kok Dani? Biar saya kasih bocoran di sini nih. Bukan aja, kok marah-marah. Bukan marah-marah, karena saya nggak sabaran untuk orang pembohong. Gini, Pak Umar, tolong di channel saya ini jangan kita bilang kita bungkam, kita ini nggak boleh ya. Karena Dani ini masuk, dia mau tanyakan Rahma dan Marisa. Kan Dani ini kan sering kita diskusi, nggak apa-apa lah malam ini kan dia mau bertanya Marisa, apa Marisa. Ini teman-teman dari Muslim banyak WA ke saya ya, kayak tidak. Mereka ingin tanyakan. Kalau Slayer nggak usah lah. Slayer tadi Rahma kasih tunjuk ayat Al-Quran, dia nggak sopan, dia pakai bahasa Yunani. Sedangkan dia ngarang-ngarang, bikin biblos lah apalah. Itu orang bukan mau dialog, itu bikin kacau ya. Kalau Pak Dani dari tadi ini memang ada sedikit-sedikit ini, tapi ya Pak Dani masih ada sopan ya. Karena Pak Dani ini orangnya ingin bertanya. Oke, Pak Dani nggak usah ditanya. Oke, maaf dia Pak punya hak Momon, untuk bertanya. Maaf Pak Momon ya, maaf ya. Soalnya terbaur dengan cara si Dani ini. Nah, biar. Ini Pak Dani dia bertanya sama yang malam ini kan kita kan kesaksian Marisa. Jadi Pak Dani ini kan bukan orang baru. Kita setiap hari kan kita berdialog. Biarkanlah dia kesempatan dia bertanya sama Marisa karena Marisa, apa yang Marisa mau jawab, tidak, itu terserah Marisa ya. Nanti dari Alkitab, biar nanti kita teman-teman Kristen yang jawab. Oke? Begitu saja ya. Oke, silakan. Mantap. Gitu, mantap. Oke. Iya, kan ini saya mau ngomong dengan Mbak Rahma aja. Karena satu daerah ya. Karena kan tahu kan menyebutkan. Nah, coba pakai bahasa bilang selamat malam bahasa Kalimantan dulu. Kita mau dengar ini. Enak ini bahasa Kalimantan. Sama ya ngomong selamat malam lah. Ya Mbak Rahma cuma pakai aja gitu. Ujungnya nggak pakai. Mbak Rahma tahu kan beting kan? Beting tahu. Ngapa tuh beting? Tanjung Raya. Nah, saya dekat sana juga. Oh, Mbak Rahma jauh enggak dengan beting kalau tinggalnya? Kalau di kota nih mana lah yang jauh-jauh Pak? Nggak ada yang jauh-jauh. Nggak usah dijawab, udah bahasa daerah. Yang lain kami ngomong berdua yang lain nih. Nggak usah mau ngapain. Yang jadi Bapak tanya apa? Bapak jangan tanya. Rama kan belum kenal Pak Dani kan? Yang lain yakin lah. Yang lain yakin lah. Belum tahu Pak Dani kan? Nih. Ya, kasih tunjuk mukanya Dani. Mana tuh ayam mana? Nih, Pak Dani ini. Orang ganteng ini. Nih. Ini tuh Pak Dani. Ya, saya asli orangnya enggak pernah berdusta.
orang Kalimantan ini. Orang Bandar Pak ya, Pak Dani ya? Iya, nanti tunjukkan aja dengan gubernur dengan wali kota samping kiri kanan saya itu kan. Iya, Nggak ini lama pasti orang-orang kenal. penting nih ya. Ya ini Pak Dani ya, kita lihat ya. Ya, saya ini orang biasa saja, Pak. Ya, kita sih kan namanya manusia itu kan biasa jalan kan. Kalau ini Rahma kenal nggak? Ini Rahma, ini orang ini kenal nggak? Nggak kenal Pak, lama astaga. Ngapa dia nih Pak? Ini orangnya ganteng ya, ganteng sekali ya Rahma ya. Ya ampun ganteng banget. Ya sebenarnya Itu di antara di antara ini yang nggak ada Mbak Rahma, yang cuma Mbak Rahma, Mbak Marisa itu di antara kebun binatang paling cakep. Ya, Mbak Mau Rahma ya, ketawa. saya nanya tadi. Kita kan ngobrol aja boleh kan? Ya saya nggak benci sama orangnya, saya benci karena ya roh iblis yang ada di dalamnya. Saya nggak Ya, mau kita bilang kan- dia jahat. Ya, enggak. Mbak Rahma ini asli Pontianak ya? Asli Pak. Oh asli. Bukan dari daerah itu. Mbak Rama, saya cuma kasih tahu, nggak usah bukaan di sini tentang di mana, nggak usah. Ya, Nggak perlu jaga ya, privasi, saya jaga bilang saya privasi, Nggak usah, aja. nggak perlu buka-bukaan. Kan nggak perlu saya Cukup bilang alamat saya di mana, bicara di mana. tanya jawab aja, nggak usah perlu ada di mana, Iya. kemana, nggak usah. Ya, hati-hati. Kok yang lain ngatur gimana? Apa? Orang Iya, ngobrol. ya, Pak, ini bukan secara pribadi, Pak. Ini kan masalahnya kesaksian. Bapak jangan tanya di luar koridor itu. Ya, jangan mau digiring ya, nggak usah, jangan kasih tahu di mana. Kalau mau ngomong bahasa itu silakan aja ngomong, nggak usah tanya di mana rumahnya, deket mana, nggak usah. Enggak lah, Pak. Itu saya ngerti kok, paham, Kak. Ya, paham. Alah, saya aja ya, Mbak Rahma tahu pekerjaan saya, lokasi saya. Nggak Biasa. perlu, Nggak tahu. nggak Saya nggak perlu, tahu, Pak. Rama nggak perlu tahu. Dani siapa, nggak perlu tahu. Silakan lanjut. Nah, saya ngomong dengan Rahma kok yang lain menjawab gimana sih? Iya, ini room kita yang Anda punya akan aturan. melakukan penggiringan, itu namanya penggiringan, nggak memberikan itu kebebasan. Kamu Dani sudah tua, kamu yang girang-giring ke sana kemari. Lah, Saya kira Ikut gini aturan lah, ini. Pak Saya Didara, saya kira ngomong gini dengan Mbak lah. Rahma. Mbak Rahma pasti punya hikmat. Pasti punya hikmat Iya. untuk menjawab. Kita biarkan aja ya. Kita Hargai biarkan Mbak aja. Rahma lah. Mbak Rahma pasti punya hikmat. Oh, haleluya. Silakan lanjut. Iya kan? Dia punya hikmat, ya kan? Dia punya maksud saya pemikiran. Pak Mordekai, Masa mau jangan diatur? tanya alamat, mau dekat mana, Pak Mordekai Saya paham kan dong. tidak memaksa mau dijawab atau tidak. Tadi kita ada konsisten, mau dijawab boleh, mau tidak, nggak ada masalah kok itu. Ya silakan, mau nanya apa? Dia Silakan bisa konteksnya berpikir aja. lah. Jangan dianggap Mbak Rahma ini nggak bisa berpikir. Konteksnya Ini berarti Mbak murtadin di sini. Mbak Ibarani Konteksnya merendahkan Mbak Rahma. Di sini konteksnya murtadin. Silakan jawab. Tanya aja. Pak Dani, sebentar saya jawab dulu ya, bentar ya. Rahma ini memang orang Kalimantan, tapi dia ada sekolah teologi di Jawa ya. Oke, udah paham, Dani? Iya. Oke, ya udah ya. Rahma ini orang Kalimantan, tapi dia sekolah teologinya di Pulau Jawa. Saya nggak usah kasih tahu Pulau Jawa sebelah mana, sekolahnya kemana. Dia lagi sekolah STT Oke. ya. Saya mau tanya Mbak Rahma. Oke. Sejak kapan masuk agama Kristen? Saya dibaptis 2020 bulan Januari. Berarti masih baru ya? Iya, toh. Ya, masih baru. 2 tahun yang Masih lalu. wangi, masih wangi. Daripada Ya, masih wangi. sebentar, kita sebentar panas, kita kasih lihat dulu. 72 bidadari yang ambiar, daripada bidadari malam ini kan cantik-cantik, Marisa dengan ini. Itu banyak yang kepanasan. Kita lihat dulu bidadari nih. Paling Bidadari. bencong itu. Bidadari ambiar, Ada nih punya pacar. Kita kasih lihat ini. Bencong. Bidadari. Aku tak mau kalau aku di madu. Hae. Bayu itu.
Oke, lanjut. Mbak Rahma ini udah selesai ke sekolah STT-nya? Belum, Pak. Baru sekolah. Udah semester berapa dah? Semester 2, Pak. Oh, semester 2. Iya. Jadi biayanya di sana apakah dibiayai atau nggak perlu? Ya, Pak. Nggak perlu. Kalau Nggak perlu, masalah tanya itu aja, saya nggak perlu jawab Tanya. dong. Saya nggak perlu jawab Tanya aja detail Bapak kenapa dong. murtad. Tanya kenapa Wong murtad. Bapak orang tua kenapa saya aja pindah. nggak nanya detail gitu, Pak. ya mau dijawab boleh, mau tidak kan tidak Ya, masalah. Pak, saya kalau jawab pertanyaan seperti itu, ya saya nggak mau jawab, Pak. Kalau Bapak tanya Ya, nggak tinggalnya di apa-apa. mana, alamatnya di mana, ininya di mana, saya nggak mau jawab. Nggak perlu, Yang nggak pasti perlu, saya orang, nggak perlu. Yang pasti saya orang Pontianak, saya orang Ya, Kalimantan. nggak perlu. Mbak Risma nggak perlu jawab. Kalau udah nih Mbak Risma istirahat aja dulu deh. Kasih yang lain dulu. Ya, Pak Dani punya rencana tertentu tuh. Silakan Mbak Risa istirahat dulu dah. Mbak Rama kalau dia nggak mau nanya tentang kemurtatannya nggak usah jawab. Nggak yang usah, lain-lain. udah nggak usah jawab. Mbak emang nggak usah Pak jawab. Dani mau bawa kepala babi kan? Istirahat aja udah. Iya deh, saya mau pamit dulu deh ya. Iya, istirahat. Iya, Silakan, silakan istirahat. Nanti gini, Mbak Dani, Ya, silakan. Rahma kan besok bersaksi ya. Teman-teman, gini ya, Rahma besok akan bersaksi, malam ini kan Marisa ya. Ya, malam hari ini Marisa sudah, dan besok nih Rahmanya nih ya. Nih, ini bidadari nih, satu dari Jawa Barat, satu dari Kalimantan. Pak Dani, kayaknya Pak Dani tanya terus ini nih. Suka sama Rahma ya, kayaknya ya. Iya. Sorry, Rahma sudah laku. Sudah ada yang punya. Enggak, soalnya begini, Dani anaknya aja kalau murtad kepalanya dipenggal. Ini Dani. Oke, Apalagi saya orang pamit lain semuanya. dengan Rahma, yang lain kepada Ya, shalom, silakan. shalom, Mbak Emma. Shalom. Shalom, Silakan. selamat malam, Tuhan berkati. Ya, shalom, shalom. Berkati Mbak Emma. Pak Bom Bom, Ya. aku mau memberikan firman Tuhan yang luar biasa. Semoga Pak Dani mengerti ya. Oke. Pak Dani, hidup di dalam Tuhan Yesus itu ada keselamatan, Pak. Untuk apa Bapak mengejar hal-hal yang tidak bisa menyelamatkan Bapak? Ini pesan aku ya. Pada Yohanes pasal 10 ayat 28. Itu ajaran Ya, Anda silakan. dan aku memberikan Nggak usah hidup sepakat yang kepada kekal orang lain. kepada dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Pak Dani ya, silakan itu ajaran Anda. Ya. Anda Mantap, tak usah mantap. pasangkan ke saya. Mantap. Kalau ada pasakan ke saya akan Mantap. jawab. Anda itu hanya berangan-angan belaka sebagaimana Mantap. firman Allah dalam Al-Quran. Orang-orang kafir Iya. hanya Udah, berangan-angan Mbak belaka. Marisa Kalau sudah. Dani Ya, mah Filipi. nggak tolong lagi. Kalau Filipi Dani udah pasal nggak tolong 1. lagi. Filipi pasal 1 ayat 21, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak. Luar Haleluya. biasa. Terima Dahsyat, kasih, Yaudah buat Marisa. semuanya terima kasih banyak ya. Buat Shalom, Sobi sehat shalom, selalu ya shalom. Bu. Buat semuanya. Kabarkan kebenaran supaya banyak Shalom. jiwa-jiwa yang diselamatkan ya. Amin. Shalom. Haleluya. Mbak Marisa, Shalom silakan semuanya. istirahat. Terima kasih banyak Sabar, waktunya. sabar, Marisa, sabar, Ya, sabar. Shalom. Sabar, Oke. Marisa. Ya, Marisa. ya. Oke, Marisa tolong kasih pesan-pesan buat yang di luar sana ya, karena ini kan Marisa Ya. punya acara hari ini ya. Marisa tolong sampaikan untuk saudara Marisa bukan apa karena Marisa mengasihi mereka sehingga Marisa punya kesaksian. Silakan Marisa sendiri bicara. Ya, Marisa buat pamit, teman-teman ya. yang belum mengenal kebenaran, yang belum mengenal terang yang ajaib ya, terangnya Tuhan Yesus ya, karena Yesus adalah terang dunia ya teman-teman. Kalian jangan jangan kena doktrin ya. Kalian harus mencari jalan kebenaran itu sendiri. Kalian minta hikmat, minta petunjuk jalan yang lurus ya teman-teman, karena hanya di dalam Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Saya sebagai anak Tuhan, saya diberikan amanat untuk saya untuk memberitakan Injil. Ya teman-teman, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ingat teman-teman ya, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, dan di dalam Yesus ada keselamatan. Gitu aja Pak Bom Bom untuk pesan-pesannya. Oke, makasih. Luar Nah, biasa. Ini Marisa, nanti besok kan Rahma mau bersaksi ya. Nanti Marisa juga ya, sama-sama dengan Boleh. Marisa ya. Karena masih banyak yang mau tanya ya. Termasuk Haikal Oke. ini, coba tolong pesan terakhir buat Haikal. Haikal juga meminta dibaptis. Tolong sampaikan sama Haikal. Haikal, Oke. silakan Ya, bertanya siap. sama Marisa. Nah, tanya Marisa. Nah, Kamu dibaptis nanti lagi ada- enggak? Itu
Tuh, Marisa Nanti itu, tuh ayo. bocok laut. Tuh, Iya, Marisa, Mas coba. Haikal. Itu Marisa nih, Kalau kamu, cewek cantik. Haikal Iya. parah. Kalau Oh, kamu memang memilih Tuhan itu adalah jalan kebenaran, ya. Karena dimanapun tidak ada yang berani berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah kebangkitan dan hidup, akulah terang dunia, akulah yang awal dan yang akhir, ya. Aku ada Hanya sebelum Tuhan. Abraham ada. Tidak ada yang berani berkata seperti itu kecuali Tuhan Yesus, ya. Jadi tidak, di luar Tuhan tidak akan ada keselamatan lagi. Yang kita cari itu apa sih? Dunia ini fana, ya. Dunia ini fana. Tetapi Yesus adalah kekal, ya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan tidak akan berlalu. Janjinya kekal. Mantap. Jadi Mantap, tetap di dalam Tuhan, ya. Tetap di dalam Tuhan, ya. Karena keselamatan, ya, tidak ada di dalam siapapun, ya. Di kolong langit ini tidak ada nama lain kecuali Yesus Kristus sang juru selamat manusia satu-satunya. Amin. Haleluya. Amin. Tuh, Terus Haikal. kabarkan Injil, ya. Baptis, Haikal. semuanya. Tuh, baptis tuh. Tuh, Haikal. Amin. Tuh, Marisa dibaptis tuh. Oh, Jangan pernah Haikal takut, Mas Haikal, ya. Inilah Iya. jalan kebenaran itu, ya. Baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Oke, Haikal. Haikal mau lihat Marisa dibaptis? Tuh, Haikal. Marisa dibaptis tuh. Yang tak pernah Oh. Oke, Dek Marisa. Masih banyak Iya. ya. Nanti besok tetap nanti ikuti terus ya. Besok nanti kan mau masuk juga apa Rahma mau bersaksi toh? Ya, oke. Nanti tetap penginjilan kita terus ya mengabarkan kabar baik kan. Marisa juga kan tetap. Amin. Kalau ada waktu kan nanti masuk juga, oke? Mm-mm. Oke, nanti salam-salam. Terima kasih semuanya. Shalom, Oke, Pak Dani. Shalom. Shalom. Tuhan Semuanya. Yesus Shalom Marisa, memberkati. terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Yuk, Palidara sehat selalu, Palidara. Amin. Semangat terus Ya. Palidara. Amin. Tuhan Yesus berkati Semuanya. Marisa. Haleluya. Tuh buat Amin, Sofiatul, amin. salam-salam. Bu Sofiatul. Kok yang Kok corona datangnya salam, malam, sampai Bu? ketemu Telat, besok Bu. ya. Iya, Iya, tadi siap. ke Terima kasih cek toko banyak. sebelah. Ya, thank you Marisa, Rahma, Thank sampai you, Bu. jumpa. Ya, sese. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. 1 Korintus 4, 5-11. Lot memiliki Abraham, Musa memiliki Yitro, Yosua memiliki Musa, Rut memiliki Naomi, Samuel memiliki Eli, Daud memiliki Samuel, Elisa memiliki Elia, Hizkia memiliki Yesaya, Paulus memiliki Barnabas, Timotius memiliki Paulus, Apolos memiliki Aquila dan Priskila, ke-12 rasul memiliki Yesus. Alkitab berkata, sebab sayalah yang menjadi bapak kalian, walaupun mungkin sebagai orang Kristen, kalian sudah punya 10.000 guru. Di dalam hidupmu sebagai orang-orang yang bersatu dengan Kristus, saya yang menjadi bapak kepadamu, karena saya yang membawa kabar baik tentang Kristus kepadamu. Sebab itu saya minta dengan sangat supaya kalian mengikuti contoh saya. 1 Korintus 4, 15-19. Siapakah yang Anda miliki dalam hidup Anda yang dapat menuntun Anda melalui jalan yang sempit dan membawa Anda ke tempat yang lebih tinggi? Siapa yang dapat meminta pertanggungjawaban Anda? Siapakah yang dapat berbicara dengan otoritas dalam kebingungan yang berkabut dari keinginan yang saling bertentangan? Siapakah yang Anda jadikan panutan? Siapa yang menjaga Anda? Apakah Anda memiliki seorang mentor? Kemiskinan rohani di dalam gereja modern dapat dikaitkan dengan penyusutan dari penatua dalam budaya kita. Generasi yang dibanjiri dengan teknologi yang canggih dan kesombongan ilmiah mengesampingkan para leluhurnya, dan dengan demikian membuang kebijaksanaan yang sejati. Jemaat Korintus bangkit dengan intelektualisme dan modernisme mereka. Mereka merasa bahwa mereka telah melampaui mentor mereka, seperti seorang murid yang bangkit untuk mengajar instrukturnya.
Surat Paulus menunjukkan kebodohan dan dosa mereka. Sebaiknya kita belajar dari kesalahan-kesalahan mereka. Semakin cepat kita berpacu menuju masa depan, semakin besar kemungkinan kita meninggalkan hikmat orang-orang tua. Kapten yang muda dan bijaksana ini menempatkan kaum muda sebagai pengawas, tetapi pengalaman sebagai pemimpin. Shalom Bapak Ibu yang kami sangat hormati dan kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu lalu kami telah menyelesaikan pelayanan kami di pedesaan. Kami membuat satu terobosan untuk membuat mobil ambulan gitu ya, untuk transportasi. Di sana kami memang sangat melihat di sana kebutuhan transportasi di desa tersebut. Selain jalannya yang jauh dan curam, terkadang kalau ada peristiwa malam hari atau ibu hamil, mereka kasihan, bingung mau diangkut pakai apa. Maka dari itu kita putuskan bersama tim untuk menggunakan channel Gereja YouTube ini untuk rekan-rekan subscriber bila ingin mengambil bagian untuk pelayanan ini bisa berbagi di rekening yang tertera di atas. Ayo ambil bagian. Kami perkirakan habis sekitar 130 juta karena untuk membeli mobil dan dekorasi ambulan tersebut. Apalagi ditaruh oksigen, peralatan oksigen dan lain-lain. Kami memohon dukungan doa, dana dari Bapak Ibu, saudara-saudari penonton gereja YouTube, orang-orang baik yang rindu berdonasi dalam melakukan atau mengirimkan di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kami berharap Tuhan akan menolong kami dan mencukupkan kebutuhan untuk pelayanan ini. Terima kasih. Doa kami selalu menyertai saudara dan pelayanan kita bersama ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.